Ayo ikut aku. Kita akan melihat pemuda ceroboh ini tak sengaja melukai dirinya pakai pedang pusaka. Dia nyaris tak tertolong. Tapi tunggu, semuanya tiba-tiba berubah total. Dia berhenti makan rakus dan mulai berlatih. Si gendut ini berlari seharian penuh, lalu sibuk merawat kuku tiap kali dia sedang beristirahat. Gila, dia latihan siang malam tanpa henti. Terus mengayunkan pedang kayu, abaikan rasa lelah, dan bahkan tak peduli omongan instrukturnya. Hujan deras tetap lanjut sampai tangannya melepuh terluka parah dan pedang kayunya hancur berkeping-keping. Hanya dalam 1 bulan, setiap gerakannya diasah menjadi sangat sempurna. Menatap telapak tangannya yang kasar, dia tersenyum puas melihat hasilnya. Tapi manusia punya batas maksimal. Dia akhirnya jatuh pingsan karena terlalu kelelahan. Meski begitu, latihannya jalan terus sampai tubuhnya kurus. Guru pedangnya pun melongo melihat teknik pedang dan pengendalian mananya yang luar biasa. Nah, perhatikan baik-baik. Inilah alasan gila kenapa si pemalas ini bisa berubah. Tubuhnya sekarang dikendalikan oleh jiwa pedang legendaris yang sempat menusuk perutnya waktu itu. Ini kisah keren dari sudut pandang pahlawan yang reinkarnasi jadi pedang. Setelah berabad-abad dipakai para legenda, tapi tahukah kamu, ikatan paling dalam yang pernah dia rasakan hanyalah dengan satu pahlawan legendaris bernama Leonberg. Walaupun pria hebat ini awalnya cuma punya latar belakang petani, lewat tekad sekeras baja dan pedang sakti ini, dia sukses merebut gelar pendekar pedang suci. Biarpun sang pedang sudah sering gonta-ganti majikan, hanya Leonberg yang dianggap sebagai sahabat paling sejati. Mereka berpetualang, melintasi berbagai benua, habiskan puluhan tahun berkeliling demi membersihkan dunia dari kejahatan. Dan akhirnya, tiba saatnya menantang sang bos terakhir naga putih dari pegunungan Frost. Monster kolosal bersisik perak itu menguras habis seluruh sisa tenaga Leonberg sebelum akhirnya berhasil ditaklukkan. Sayangnya, meski mereka berhasil memulihkan kedamaian kerajaan, prestasi luar biasa yang bikin Leonberg naik takhta jadi penguasa. Kemenangan itu menuntut bayaran yang super mahal. Saat dunia perlahan membaik dan damai kembali, pedang itu akhirnya dipensiunkan setelah ratusan tahun membasmi monster liar. Senjata sakti ini terus diwariskan turun-temurun di garis keturunan keluarga Leonberg. Tapi, sungguh menyedihkan. Tidak ada satupun penerusnya yang mampu mengisi ruang hampa di hati sang pedang. Seiring berjalannya waktu, para pangeran generasi baru justru tumbuh makin tidak becus dan kehilangan semangat juang. Kalian pasti bisa menebaknya kan? Puncaknya saat pedang legendaris ini jatuh ke tangan pangeran gemuk yang payah. Begitu si pangeran gendut mengayunkan senjatanya, pedang itu langsung merinding jijik. Bocah ini cuma anak manja yang tak bisa bertarung. Sang pedang langsung periksa statusnya. Jendela sistem ajaib mendadak muncul, menampilkan semua rahasia memalukan milik anak itu. Namanya adalah Adrian Leonberg, remaja berusia 16 tahun yang statistiknya benar-benar ampas. Kalau sistem ini menghitung dengan sangat akurat, jelasnya, semua atribut itu membuktikan dia cuma beban tak berguna dengan stamina yang nyaris nol besar. Parahnya lagi, dia punya masalah sensitivitas mana? Meski menyandang marga agung Leonberg, kondisi bocah ini sungguh bikin geleng-geleng. Angka di layarnya berkata jujur. Bocah ini kelewat lemah, sampai memegang pedang saja dia kesusahan. Anak itu cuma besar mulut. Dan ocehannya sukses bikin pedang ini emosi berat. Setelah meneriakkan nama sang pahlawan suci, bocah ini memaksakan diri mengangkat pedangnya, lalu mengayunkan senjata sakti itu secara brutal. Bikin semua orang merinding panik. Saat dia menyeruduk maju tanpa mikir panjang, para pelayan di sana sampai susah payah menghindar dari sabetan liar tersebut. Aksi bodohnya mencapai level maksimal ketika pangeran ceroboh itu malah tersandung kakinya sendiri. Dan tanpa sengaja memutar ujung tajamnya tepat ke perut. Dan saat dia jatuh, tidak ada keajaiban. Dia benar-benar tertusuk senjatanya sendiri. Sangat memalukan. Semua yang menonton kejadian konyol itu terkejut setengah mati dan langsung lari menyelamatkan sang pangeran muda. Tapi pedang itu yang paling menderita di sini. Ya, setidaknya nasib buruk si pangeran ternyata bawa berkah terselubung. Sini kujelaskan kenapa si Adrian ini sama sekali tidak pantas menyandang gelar keturunan sejati. Dari Leonberg, anak ini terkenal gara-gara sikap buruknya. Benar-benar arogan meski payah dan punya sifat serakah yang luar biasa. Singkat kata, kamu dan aku sama-sama tahu kalau dia itu wujud asli dosa mematikan, malas, dan juga rakus. Sini kumpul, kita bahas pangeran paling payah yang hampir menghancurkan seluruh kerajaannya sendiri. Tapi tenang,
Sebuah insiden kecelakaan fatal justru akan mengubah nasib kerajaan ini menjadi jauh lebih baik. Sebilah pedang legendaris akhirnya mengambil alih tubuh pangeran yang kehilangan jiwanya itu. Hanya dalam hitungan hari, seluruh staf istana dibuat melongo melihat perubahan drastis yang benar-benar tidak terduga dari sifat anak nakal tersebut. Anak itu bertingkah seolah ingatannya hilang total. Dia bahkan terang-terangan mengabaikan guru sabarnya sendiri. Tak lama kemudian, sang raja langsung masuk ke kamar untuk melihat keadaan putranya. Hanya dari tatapan matanya saja, pedang sombong ini langsung sadar kalau pria gagah di depannya adalah ayah si pembuat onar. Dia sedikit terkejut karena sang raja sama sekali tidak terlihat menyedihkan. Sang ayah jelas merasa kesal melihat kelakuan Idrian yang bahkan tidak repot-repot untuk sekadar menja-panja. Guru Idrian buru-buru membela muridnya, beralasan bahwa sang pangeran sedang mengalami masalah hilang ingatan parah. Para kesatria istana sangat terkejut mendengarnya, dan langsung menyarankan agar dokter segera memeriksa kondisi mental sang pangeran. Beberapa saat kemudian, setelah pemeriksaan selesai, dokter istana itu menyimpulkan bahwa otaknya sama sekali tidak mengalami cedera fisik. Meski begitu, dia yakin shock psikologis atau trauma berat adalah penyebab utama amnesia misterius ini. Sekarang perhatikan baik-baik. Sang raja sepertinya tidak percaya, dan Idrian bisa merasakan keraguan itu. Raja dengan tegas mengatakan bahwa pura-pura lupa tidak akan menghapus semua kesalahan fatal yang telah diperbuatnya, sekalipun Idrian benar-benar kehilangan semua ingatan masa lalunya. Itu berarti dia juga kehilangan setiap pelajaran berharga dari kesalahan bodohnya selama ini. Fakta bahwa perkembangan Idrian harus diulang lagi dari nol benar-benar membuat sang raja sangat frustrasi. Setelah menguliahi betapa mengecewakannya sang putra, yang mulia raja langsung berbalik dan meninggalkan ruangan. Sementara itu, roh pedang di dalam tubuh Idrian sama sekali tidak terima diperlakukan sembarangan. Seperti itu, ini membuatnya bertanya-tanya, seberapa hancur kelakuan anak ini dulu sampai punya reputasi seburuk itu. Tapi untungnya, setidaknya masih ada satu orang yang memperlakukannya dengan manusiawi, yaitu ibunya, yang sangat menyayangi putra pemalasnya itu tanpa syarat. Ibunya bahkan memuji wajah tampan anak pemalas ini. Sang ratu hanya merasa lega, putranya bisa kembali sadar. Hanya Tuhan yang tahu betapa hancur perasaannya jika kehilangan putranya. Pedang itu merasa iba pada sang ratu yang meratapi putra yang sebenarnya sudah pergi selamanya. Malam pun tiba, dan sang ibu yang lega akhirnya memutuskan untuk kembali istirahat. Melihat senyum bahagia wanita itu memaksa sang pedang untuk merenungkan kenyataan pahit ini. Coba kalian bayangkan, dia malah melenyapkan keturunan sahabatnya sendiri padahal tugasnya adalah melindungi. Namun, pedang itu mencoba menenangkan dirinya sendiri. Menyadari bahwa menyesali semua yang sudah terlanjur terjadi, benar-benar tidak akan mengubah keadaan. Mulai sekarang, dia bertekad menggunakan kesempatan ini untuk memperbaiki segalanya dan menebus semua kesalahan Idrian di masa lalu. Tubuh barunya sangat gemuk dan payah. Oleh karena itu, langkah pertama yang mutlak harus dia lakukan adalah membangun kekuatan fisik. Dia berencana untuk memulai kebangkitannya dengan cara membentuk kembali inti mana di dalam tubuh barunya. Dengan sangat percaya diri, Idrian menarik napas dalam dan memusatkan mana. Namun sungguh di luar dugaan, energi itu lenyap begitu saja. Tubuhnya dengan keras menolak aliran energi itu. Dia mencoba mengerahkan seluruh kekuatannya lagi. Namun sayangnya hanya berujung pada kegagalan telak. Idrian menelan ludah, menyadari betapa luar biasa lemahnya tubuh ini. Saat dia mulai merasa frustrasi, sebuah harapan cerah muncul ketika seorang pelayan datang membawakan ramuan tonik spesial kiriman dari sang ratu. Rasanya mungkin sangat tidak enak, tapi ramuan itu jelas sangat dibutuhkan oleh tubuhnya yang kelewat lemah ini. Saat pelayan itu dengan ragu memintanya untuk meminum tonik, dia mulai membayangkan hal terburuk. Ini bukan pertama kalinya pelayan itu mengantar obat. Mengingat amukan Idrian sebelumnya, dia sangat ketakutan kalau kejadian buruk itu terulang lagi. Tapi untungnya dia bukan Idrian si pembuat onar yang sama sekali tidak paham betapa berharganya. Ramuan tonik mahal dari luar negeri ini, Idrian kita ini bisa melihat dengan sangat jelas bahwa cairan tersebut kaya akan energi mana. Tanpa ragu sedetik pun, dia langsung menyambar cangkir itu dan meneguknya habis, membuat si pelayan melongo keheranan. Setelah cangkirnya kosong, dia dengan gaya yang keren menyuruh pelayan itu untuk segera pergi. Saat pelayan itu menjauh, dia langsung mencoba mengumpulkan mana lagi di tangannya. Benar saja, tonik yang baru diteguknya bukan barang palsu. Meski jumlah energi yang berhasil dikumpulkan masih belum memuaskan, dia sangat bersemangat untuk bereksperimen lebih jauh lagi. Jadi menurut kalian,
Apakah dia bakal mengejar pelayan tadi untuk meminta lebih banyak tonik ajaib itu? Beberapa hari lewat, dan senyum lebar di wajah gembulnya membuktikan satu hal. Dia akhirnya sukses menciptakan inti mana. Sini kumpul, kita bakal lihat gimana gampangnya hal ini kalau aja tubuh barunya nggak sepayah itu. Sayangnya dia lupa satu hal penting. Mana yang meledak di jantungnya, sekarang memicu rasa sakit yang luar biasa gila. Organ dalamnya serasa hangus terbakar, dadanya terasa mau meledak detik itu juga. Membentuk inti mana memang selalu menyiksa. Kalau sampai dia pingsan karena nggak kuat menahan sakitnya, habislah sudah. Jadi cowok ini memaksakan diri fokus, berusaha keras menyatu dengan mana liar yang mulai mengambil alih jantungnya. Untungnya dia sukses melewati fase paling brutal itu. Semua usahanya sama sekali nggak percuma. Dia benar-benar bangga. Bukan cuma karena sukses bikin inti mana, tapi karena kali ini kekuatan itu murni miliknya sendiri. Di kehidupan lamanya, dia cuma alat bantu buat tuannya. Tapi sekarang beda cerita. Dia sampai nggak bisa menyembunyikan rasa senangnya. Inti mana selesai, dan bam! Sistem memunculkan notifikasi persis seperti yang sering dia kirim ke tuannya dulu. Tapi sekarang dia yang dapat. Perhatikan bagian ini ya. Rentetan notifikasi beruntun muncul, dan sukses bikin jagoan kita melongo. Intinya begini, tubuh lemahnya itu masih menahan potensi maksimal dari jantung mananya. Makanya dia cuma bisa pakai sedikit skill keren. Buat sekarang, dia hanya dikasih akses 2 kemampuan hebat, yaitu mata ketiga dan telinga ketiga. Dan parahnya lagi, penggunaan 2 kemampuan baru ini juga masih dibatasi sama sistem. Lewat mata ketiga ini, penglihatannya jadi jauh lebih tajam. Telinga ketiganya bikin dia bisa menangkap jangkauan suara luas. Dia bahkan dengar para pelayan lagi asyik ngegosipin hal buruk soal dirinya. Tapi, sebelum dia nguping lebih jauh, rasa capek parah menyerangnya. Konsumsi mana gila-gilaan bikin pandangannya langsung kabur seketika. Jelas saja, Idrian gak suka dengan segala batasan yang mengekang potensi aslinya ini. Dulu waktu dia masih berwujud pedang, dia bisa melihat dan mendengar semuanya dari segala arah. Tapi sekarang, dia cuma sanggup memeras sedikit, mana buat memakai mata dan telinganya dalam waktu singkat. Meski begitu, dia tetap yakin, begitu total kapasitas mananya naik, dia pasti bisa melakukan hal yang lebih gila. Mana boleh dibilang sedikit, tapi nafsu makannya luar biasa besar. Yah, dia kelaparan parah sekarang. Saking ambisiusnya mengejar kekuatan, pedang ini nyaris lupa kalau dia sekarang hidup dalam tubuh manusia biasa yang butuh adaptasi. Beberapa saat berlalu, dan dia kembali menatap ibunya yang luar biasa penyayang. Kobatewak, ibunya ternyata jauh lebih bahagia dari dugaan kita. Wajahnya berseri-seri banget karena putranya benar-benar menghabiskan semua obat kuat kirimannya. Nah, pas lagi asik dimanja begini, ada karakter baru yang tiba-tiba muncul mengejutkan. Waktu ibunya nanya apa dia ingat orang ini, Idrian dengan santainya bilang tidak kenal. Padahal pria dengan tampang super seram ini adalah kakak laki-laki dari ibunya sendiri, alias Paman Idrian. Si ibu sangat berharap paman ini mau membantu memulihkan ingatan keponakannya. Tapi sayang, pamannya ini punya pandangan yang beda banget soal kondisi anak itu. Menurutnya, ingatan lama Idrian itu nggak ada gunanya sama sekali. Jadi, bantu memulihkan sesuatu yang sepele, cuma membuang waktu percuma saja. Omongan pedas beruntun ini bikin jagoan kita sadar. Pamannya pasti punya dendam masa lalu yang cukup dalam sama Idrian. Yah, untuk saat ini, pamannya cuma janji bantu pangkas lemak berlebih Idrian dan melatih ototnya. Meminta bantuan lebih dari itu jelas hal yang sangat mustahil buat sekarang. Ibunya pun sudah merasa sangat bersyukur banget. Di sisi lain, cara si paman menatap anak kita dengan seringai buas itu jadi pertanda buruk. Masa depan Idrian bakal penuh siksaan. Benar Saka! Di adegan berikutnya, anak malang ini ditendang keras sampai tersungkur. Paman brengsek itu menatapnya tajam bak serigala kelaparan. Dia menegaskan, Idrian bahkan gak boleh bernapas kalau belum dapat izin darinya. Paman itu baru mau mengajarkan ilmu pedang keluarga yang sakral kalau dia lagi berminat saja. Jelas banget, ancaman ini bikin cowok gemuk kita emosi parah. Mengingat dia adalah alasan utama keluarga ini berjaya, sungguh memalukan melihat keturunan mereka justru nggak tahu terima kasih sama pencipta jurus aslinya. Sampai sini kalian pasti ikutan panas kan? Idrian langsung bangkit dan bersumpah bikin pamannya tunduk dalam 6 bulan. Kalau gagal, dia pasrah jadi pelayan pamannya. Tapi sebaliknya, kalau menang, si paman wajib mengabulkan satu permintaan apapun darinya. Si paman jelas meremehkan mental jagoan kita. Sini kumpul, kalian bakal lihat gimana pria paling angkuh sejagat ini akhirnya tunduk pada
syarat. Boka itu, Idrian pasrah menerimanya. Meski mulutnya besar mengklaim kemenangan, dia sadar betul fisik barunya ini bakal jadi beban berat. Melapisi tubuhnya pakai mana, dia langsung lari maraton buat bakar lemak membandel. Pamannya mendadak kaget setengah mati ngerasain luapan mana dari tubuh keponakannya. Paman langsung nyetop lari Idrian, penasaran banget nanya, apakah bocah itu diam-diam udah ngebentuk jantung mana? Jelas dong, jagoan kita nggak buang kesempatan buat pamer. Dia emang sengaja bikin pamannya melongo kaget. Tapi ternyata si paman malah kelihatan kecewa berat, bukan karena alasan biasa. Dengan nada kesal, dia nanya siapa orang bodoh yang nyuruh Idrian repot-repot bikin inti mana? Fakta pahitnya, teknik kuno itu sekarang cuma dipakai sama tentara bayaran kelas teri. Jelek banget kan? Seketika kepercayaan diri jagoan kita hancur lebur, cuma gara-gara satu kalimat, ilmu yang dia banggain ternyata ampas doang. Beberapa saat kemudian, rasa pedenya yang sempat melambung tinggi, kini kempes kayak perutnya. Dia mulai frustrasi memikirkan ucapan pedas pamannya itu. Perhatikan baik-baik, pamannya unjuk gigi, membentuk cincin mana lalu menembakkannya langsung ke Idrian. Satu serangan santai itu langsung menghancurkan mana yang selama ini diagungkan oleh anak kita. Teknik modern itu bernama rantai mana, yang fungsinya menekan telak aura dari jantung mana kuno. Bukan cuma kuat, teknik ini jauh lebih stabil dan gampang dikuasai. Bahkan keluarga Count Eli yang super fanatik sama tradisi jantung mana aja udah hancur lebur sahabat. Lalu, sekarang udah nggak ada lagi yang pakai teknik itu. Kena mental gara-gara fakta ini, Idrian terpaksa mundur buat pelajari teori dasar rantai mana. Nah, begini penjelasan singkat soal cara kerja sistem mana dunia ini. Penyihir biasa pakai lingkaran mana, sedangkan satria merajut rantai mana. Tingkat kekuatan satria dinilai dari seberapa banyak rantai mereka. Tahap pertama itu rantai tunggal, lanjut rantai ganda, sampai mentok di level Dewa Rantai 5. Habis menyerap semua info penting dunia ini, dia baru sadar pamannya sama sekali nggak bohong. Dia juga nemuin satu nama yang nggak asing di buku itu, Altringin. Mengingat kehidupan masa lalunya, Idrian teringat pria tangguh bernama Ernest Altringin yang pernah mencarinya. Pria misterius itu punya jurus aneh yang jelas, bukan sihir atau ilmu pedang. Kenangan ini bikin jagoan kita senyum sinis. Dia udah tahu langkah selanjutnya. Hari baru datang, dan rasa pedenya balik lagi dengan kekuatan penuh. Waktu jagoan kita lagi asik pemanasan buat latihan tempur, pamannya mendadak muncul dan nanya apakah dia beneran baca tumpukan buku semalam. Kalau iya, Idrian pasti sadar betapa tololnya dia karena repot-repot bikin inti mana kuno. Kalian pasti mikir dia bakal nyerah kan? Salah besar. Rasa pedenya justru udah balik 100%. Malah pedenya naik 2 kali lipat. Sang paman heran. Nanya bocah ini beneran bodoh atau cuma pura-pura bego. Idrian malas debat dan milih langsung praktek aja. Dia meledakkan mananya, ngasih tahu pamannya kalau inti mana miliknya punya cara kerja yang benar-benar beda. Bisa daite bang. Pamannya anggap remeh ucapan itu. Dia pikir Idrian cuman bocah songong yang berlagak kayak tentara bayaran keras kepala yang kelewat pede. Padahal tentara bayaran aja biasanya gagal ngelewatin tahap 2 rantai, lalu nyerah pasrah. Tapi, sang paman tetap ngasih tantangan terbuka buat Idrian. Kalau Idrian merasa dirinya spesial, dia harus buktikan dengan mengalahkan satria tingkat rantai ganda. Kalau sukses, paman janji bakal resmi jadi walinya sesuai wasiat ibunya. Idrian bukannya takut, dia malah sibuk cari titik lemah pamannya, mikir apa untungnya juga punya wali. Sikap cuek ini dianggap penghinaan telak buat harga diri seorang satria. Apalagi dia ini bangsawan elit kerajaan, komandan tangguh pasukan utara, kapten Laskar Hitam, dan 1 dari 5 singa perak kepercayaan raja. Sebagai satria yang sukses, merajut 4 cincin. Dia jelas nggak sudi toleransi kelancangan bocah yang meragukan kemampuan bertarungnya. Pria menyeramkan itu mulai meledakkan gelombang mana yang luar biasa brutal. Saking gilanya, tanah di bawah kakinya langsung hancur berantakan cuma buat pamer aura. Dia berharap ancaman ini cukup buat bikin Idrian kicau. Pria ini jelas gak main-main, dan Idrian harus belajar kenyataan ini dengan cara keras. Sebelum amarah paman meledak, sampai ngancam nyawa sang pangeran muda. Para satria di sekitarnya terpaksa cabut pedang buat hadang komandan mereka sendiri. Taruhannya makin gila. Percaya deh, kalian dan aku bakal lihat Idrian berjuang mati-matian lebih dari dugaannya. Sini kumpul, kita bakal lihat Idrian tepar lemas kayak karung gandum. Dia kehabisan napas gara-gara kardio gila-gilaan demi membakar tumpukan lemak bandel di tubuh. Hempalia, wajah tengil si Count terus saja menghantui pikiran jagoan kita. Kalau gagal mengalahkan satria rantai ganda, si wajah penuh luka yang arogan itu pasti bakal merendahkan dan mengejeknya habis-habisan seumur hidup.
Waktu MC kita balik ke kamar, seorang tabib tiba-tiba sudah bersiap menyambutnya di sana. Tabib itu sih asik senyum, sambil terus mencoba sok akrab. Tapi si Gempal kita sudah muak dan minta dia langsung ke intinya saja. Usut punya usut, ratu yang mengutus pria ini buat menyembuhkan pangeran agar cepat bugar. Tapi jagoan kita malah nolak keras sihir itu dan mengusir si tabib dari kamar. Dia sama sekali nggak butuh penyembuhan instan. Magis! Toh, sihir penyembuhan kerjanya mirip dengan memutar waktu. Semua luka kecil bakal dipulihkan instan. Yang artinya otot tidak akan berkembang alami dan semua kerja kerasnya cuma jadi omong kosong belaka. Nah, di hari lain pas MC kita lagi asyik makan, kakaknya tiba-tiba nyelonong masuk. Karena MC nggak kenal siapa orang berisik ini. Seorang satria langsung membisikkan identitasnya dari belakang. Perhatikan cowok nyebelin ini. Kalian dan aku pasti langsung tahu kalau pangeran ketiga ini tipe kakak manhwa yang toksik parah. Bayangkan saja, dia sengaja datang cuma buat mengejek Idrian soal insiden konyol kemarin saat pedangnya melukai diri sendiri sampai hampir tamat. Jelas saja MC ogah banget buat menanggapi sindiran receh macam itu dan berharap kakaknya cari kegiatan lain yang jauh lebih berfaedah. Sang kakak yang hobi cari gara-gara ini makin kepanasan dan mulai mengungkit gosip baru yang beredar. Katanya, Idrian baru saja bikin taruhan gila dengan Count Belhar. Berhubung taruhan itu mengharuskan dia melawan Satria Rantai Ganda, si kakak jahat yang licik ini dengan pedenya malah mengajukan diri sebagai lawan. Padahal, jagoan kita sama sekali nggak peduli siapa si bodoh ini. Pikirannya cuma satu. Kenapa sih semua anak di keluarga ini nyebelin banget? Pangeran ketiga yang barusan mengejeknya ini adalah Pangeran Gilin. Sangat terkenal sama bakat pedangnya. Si jenius ini sudah bisa membentuk 2 cincin di usia 4 tahun. Sungguh sebuah kekuatan monster. Tiba-tiba pelayan datang membuyarkan adu mulut itu sambil membawa setumpuk surat buat Idrian. MC kita auto kebingungan melihatnya. Padahal dulunya nggak ada yang peduli padanya. Mata MC langsung tertuju pada isi pesannya. Kebanyakan dari surat itu berisi tantangan duel resmi. Sisanya pura-pura menawarkan diri jadi rekan latih tanding. Coba kalian pikir, mereka semua pasti cuma cari celah aman buat menghajar si pangeran tanpa risiko. Pangeran benar-benar emosi melihat kelancangan mereka. Buat melampiaskan rasa kesalnya, dia memanggil pelayan dan menyuruhnya mencatat seluruh nama pengirim surat-surat kurang ajar itu. Lanjut ke adegan berikutnya. Pangeran lagi latihan saat Komandan Utara mendadak melempar pedang kayu. Sangat pede mau ngajarin dia sedikit ilmu pedang. Komandan ini ogah dengar alasan atau disalahkan seandainya dia gagal melatih sang pangeran. Idrian menunduk ambil senjatanya. Sedikit dongkol karena orang ini nggak bisa kasih pedang dengan sopan. Tapi tiba-tiba ada kejadian aneh. Seluruh tubuhnya langsung tersentak karena ototnya kram parah. Balorhart sampai keheranan. Mengira bocah itu habis terima sihir penyembuhan. Idrian cuma mendengus melihat ketidaktahuannya. Bagaimanapun, kalau dia pakai sihir penyembuhan, ototnya cuma kembali ke titik nol dan bakal gagal berkembang. Balorhart setuju dengan teori itu, lalu menegaskan kalau dia tidak akan menggunakan metode sihir penyembuhan. Sekarang, sang komandan bersiap memamerkan sebuah teknik pedang yang epik. Idrian pun fokus memperhatikannya dengan sangat serius. Inilah teknik pedang rahasia kerajaan yang dipakai para satria buat memperkuat fondasi inti. Senjatanya berayun super ganas, menebas brutal ke segala penjuru. Demo pedang sempurna itu ditutup dengan gerakan memutar yang luar biasa epik. Sukses bikin sang pangeran melongo. Setelah demo yang sangat luar biasa itu, Idrian mulai penasaran. Masa iya ini beneran teknik dasarnya para satria? Merasa sedikit tersinggung, Balorhart menjelaskan walau pedang kayunya tumpul, pemula tetap harus berpegang teguh pada teknik dasar ilmu pedang. Idrian malah ketawa ngakak. Percaya kita berdua bakal kaget melihat seberapa jauh ilmu pedangnya sudah berkembang. Ayo, ikuti aku. Kita saksikan bagaimana teknik pedang penakluk naga legendaris malah dianggap jurus rendahan. Wajah jagoan kita tampak syok. Sementara sang guru terus menegaskan jurus itu tidak cukup buat menang. Intinya, setelah menguasai dasar, dia bebas mencari guru hebat lainnya. Tapi Pangeran Idrian menolak keras. Dia sangat yakin teknik yang satu ini saja sudah luar biasa. Balorhart jelas agak kesal, tapi akhirnya menyerah pada kemauan Idrian. Latihan pun berlanjut. Jagoan kita kembali mengayunkan pedangnya tanpa henti, sambil menganalisis kenapa jurus naga sehebat itu malah diremehkan. Dia sadar zaman sudah berubah, dan teknik pedang Balorhart ternyata benar-benar kehilangan jiwa. Sejatinya, meskipun ayunannya terlihat sangat sempurna,
Mereka yang mengabaikan inti mana pelan-pelan lupa cara menyalurkan tekad murni ke dalam bilah pedang. Pantas saja mereka gagal melihat potensi asli jurus legendaris ini. Saat dia sedang asyik berpikir, Balorheart langsung memukul pedang Idrian, mengoreksi posturnya dan mengingatkan agar fokus menyalurkan tenaga ke pedang, bukan lengannya. Sang guru menepuk perut dan kaki pangeran, memaksanya mengatur postur supaya kekuatannya mengalir sempurna ke arah senjata. Idrian tahu gurunya 100% benar. Fisiknya sekarang terlalu rapuh untuk meniru gerakan epik itu. Jurus ini sama sekali bukan barang murahan, dan dia bertekad membuktikannya ke seluruh dunia dengan tangannya sendiri. Hari demi hari, berganti seiring latihan super ekstrem jagoan kita. 1 bulan latihan gila-gilaan, dan bam! Sistem memberinya selamat atas keberhasilan misinya. Tubuh super gemuknya kini susut jadi normal. Otomatis metabolismenya ikut membaik, dan fisiknya mulai bertransformasi makin keren. Sifat cerobohnya lenyap tak berbekas, instingnya makin tajam. Kapasitas mananya melonjak drastis, dan gangguan sensitivitas mananya pun ikut menghilang. Kepercayaan diri Idrian meroket setiap ayunan. Sadar betul dia sudah berkembang sangat jauh sejak bulan lalu. Ambisinya cuma satu, menyempurnakan jurus pedangnya 1% lebih baik setiap harinya. Terlalu fokus melamun, pedang kayu Idrian tiba-tiba dipatahkan oleh sang guru yang sudah bolak-balik menyuruhnya berhenti. Suasana hening di tengah guyuran hujan lebat. Tangan sang pangeran sudah gemetar karena sangat kelelahan. Luka memar terlihat jelas di tangannya saat dia menatap pamannya bingung. Idrian lalu melirik ke arah boneka latihan. Coba perhatikan baik-baik. Tebasannya benar-benar memutus lengan boneka itu. Jagoan kita langsung terdiam. Kaget. Balorheart mengomel keras, menyebutnya bocah nekat yang bisa saja bikin kehancuran fatal kalau dia sedang memegang pedang sungguhan saat itu. Tangan Idrian kini penuh kapalan tajam. Sistem menghargai fokus gilanya dengan memberikan skill konsentrasi super. Ini jelas sebuah upgrade luar biasa. Tepat sebelum jatuh pingsan karena kelelahan, jagoan kita sempat sadar kalau tubuhnya bisa saja hancur lebur barusan. Balorheart segera menangkap muridnya, menatap wajah pangeran sambil bergumam pelan soal sifat keras kepalanya. Adegan berganti, jagoan kita akhirnya sadar di kasurnya. Ingat, kalau dia tumbang saat latihan, dia memang terlalu nekat melewati batas kali ini. Fisiknya hancur lebur. Dia lalu mengenang masa lalunya sebagai pedang legendaris yang sangat sempurna. Mantan tuannya adalah pahlawan misterius, dewa pedang, raja tentara bayaran, dan bahkan sang pendiri kerajaan. Sang tuan sendirian membawa pasukan menuju kemenangan mutlak, membasmi ribuan monster buas, dan membuka jalan bagi para pahlawan baru. Dia adalah guru terhebat. Kalian pasti paham perasaannya kan? Makanya, dia terus berlatih keras demi mencapai wujud sempurna itu lagi. Mengorbankan segalanya tanpa ragu. Sayangnya, fisiknya yang sekarang terlalu lemah dan bakal hancur total kalau dia tidak beristirahat cukup. 1 bulan berlalu sejak dia membentuk inti mana, dan energinya sudah terkumpul cukup banyak selama itu. Lewat meditasi tenang, sang pangeran bersiap menembus level selanjutnya yang kini sudah terbuka di sistem. Tubuhnya sekarang bisa menyerap aliran mana yang jauh lebih besar berkat evolusi inti kekuatannya. Daya tahan fisiknya ikut beradaptasi demi menyeimbangkan inti mana ini, memberinya lonjakan kekuatan yang gila. Di akhir proses epik ini, inti mana Idrian sukses bangkit. Buat mengetesnya, dia langsung menyambar pedang dan mengayunkannya mantap setelah resmi naik level. Jadi pembelajar pedang. Sobat, kita jadi saksi mata nih. Gelombang pedangnya membuktikan dia akhirnya menyentuh tingkat aura dasar. Fundamentalnya sudah resmi dikuasai. Ayo kawan, mari kita selami ceritanya. Di sesi latihan nanti, Balorheart mulai membahas rumor panas soal taruhan di kerajaan. Gara-gara itu, pamannya terpaksa melatih sang pangeran jauh lebih keras. Walau dia sedikit kesal, Idrian belum juga mencari pendamping. Padahal, sosok yang terus melintas di pikirannya tak lain adalah pangeran ketiga kekaisaran. Di sisi lain, jagoan kita sadar betul dia takkan menang melawan prajurit tingkat rantai ganda secara langsung, jadi dia memutar otak. Mungkin melawan pengguna satu rantai bisa jadi pemanasan yang sangat pas. Idrian lalu menatap Kars, menunggu laporan terbaru soal tugas rahasianya. Satria itu mengangguk mantap. Dia sudah menjalankan perintah sang pangeran tanpa celah dan menyebar tantangan tanding ke seluruh penjuru. Tapi tunggu dulu. Kenapa jagoan kita malah ingin menantang semua orang ini berlatih? Alasannya simpel banget. Semua lawan ini menyimpan dendam kesumat pada pangeran sombong kita. Mereka pasti memakai kesempatan emas ini untuk balas dendam. Tapi tenang saja,
Itu bukan masalah buat dia yang sudah membaca niat mereka. Satu-satunya hal yang bikin dia sedikit cemas, pamannya sendiri yang akan menjadi wasit. Tugas pamannya cuma memastikan tidak ada yang terluka parah. Harus diakui ini hal yang sangat mudah untuk dilakukan oleh petarung sekelas Balorhart. Perhatikan baik-baik. Beberapa hari kemudian, pertandingan latihan pertama akhirnya resmi dimulai. Penantang pertama menatap takjub ke arah istana megah pangeran kita. Namanya Taylor Taihim. Dan dia hanyalah putra kedua dari keluarga baron biasa. Bertahun-tahun lalu, pangeran sombong ini pernah mengejek kakak dan ayahnya di depan umum. Seketika menghancurkan harga diri dan nama baik keluarganya. Sejak hari kelam itu, keluarga Tailheim kehilangan semua rasa hormat dan terus dijadikan bahan tertawahan. Makanya dia datang jauh-jauh ke sini. Dia siap membalas dendam pada pangeran angkuh ini lewat arena. Tak berselang lama, dia akhirnya bertatap muka dengan sang pangeran dan menyapanya penuh hormat. Taylor lalu dengan bangga menyebut levelnya sebagai Satria Magang tingkat rantai tunggal. Perkenalannya jujur saja terlalu panjang. Jagoan kita langsung memotong ucapannya, menyebutnya sangat lemah, dan kembali membuktikan betapa menyebalkannya pangeran ini di mata Taylor. Balorhart langsung menyadari aura amarah pemuda itu dan menyuruhnya tenang. Hei, pertarungannya saja belum mulai. Seketika Taylor berubah dari mode tempur jadi penggemar berat saat melihat sang komandan utara ada di sana. Dia bahkan berpikir kalau sang paman jauh lebih pantas jadi pangeran. Tentu saja. Balorhart menyindir Idrian karena dulu selalu jadi bocah bangsawan yang manja dan menyusahkan. Apapun itu, kedua petarung kita disuruh bersiap di posisi. Laga ini akan segera dimulai. Kalian merasakan ketegangannya kan? Mereka bertatapan tajam. Dan Taylor langsung meledakkan aura miliknya. Sambil tersenyum sangat percaya diri. Dia menerjang maju bagai kilat. Waktunya memberi si pangeran pelajaran. Pemuda itu melancarkan tebasan udara. Tapi hanya dengan satu lirikan. Idrian langsung bisa membaca gerakan sia-sia dari Satria Magang tersebut. Sangat santai, jagoan kita memblokir serangan itu dan sukses membuat lawannya terpaku melihat kekuatan mana hatinya. Taylor buru-buru melompat mundur. Dia benar-benar terkejut. Bagaimana mungkin mana hati bisa menangkis serangan mana rantai? Tebakannya memang benar 100%. Hanya saja, Taylor cuma menggunakan satu rantai mana. Jadi bedanya tidak terlalu jauh, dan itu malah membuat pangeran kita merasa sedikit geli. Tapi anehnya, tiba-tiba semua penonton mendengar suara unik bergema dari pedang itu. Pamannya saja sampai membelalak kaget. Fenomena epik ini dikenal sebagai tangisan pedang. Taylor terkurung di dalam. Karena menolak percaya pada kekuatan sang pangeran, Taylor mengamuk dan kembali menyerang. Benturannya jauh lebih berat, tapi jagoan kita menahannya dengan sangat mulus. Serangan demi serangan itu kini berubah menjadi pertarungan pedang habis-habisan. Pedang berbenturan keras, dan kedua petarung langsung terdorong mundur ke belakang. Di titik ini, Idrian mulai kelelahan. Terlihat jelas kalau sistem cincin mana itu berlawanan dengan mana hati. Bentrokan barusan sukses membuat sisa mananya nyaris terkuras habis. Sementara di sisi lain, ekspresi lawannya sungguh sangat kocak untuk dilihat. Idrian teringat posisi Taylor sebagai putra kedua. Dia langsung meledeknya karena terlalu emosi dan sangat keras kepala di pertarungan. Sementara pangeran kita justru menenangkan diri. Dia menarik napas dan tenggelam dalam konsentrasi tingkat tinggi. Idrian lalu menyerukan mantra kebangkitan. Walau pedangnya disebut ajaib atau suci, senjata itu kini terikat penuh dengan jiwanya. Jantung mananya seketika menyerap tekad membara itu. Menanamkan percikan warna pertama di atas inti yang sebelumnya hampa. Kekuatan tidur yang tersembunyi dari sang pembantai naga kini resmi bangkit. Demikianlah ingatan pedang epik itu menyatu dengan jantung pembantai naga. Percayalah kawan, kalian wajib menunggu kelanjutannya. Sini kumpul barengku. Kita saksikan jantung keterampilan pembantai naga meledak saat Idrian berubah. Wujud drakoniknya. Tubuhnya kini dikendalikan tekad naga. Bagian dari kekuatan mutlak pedang pembantai naga itu. Dari jauh, sang pangeran lemah itu sekarang menjelma jadi ancaman mengerikan dengan aura merah. Menyala memancar darinya. Taylor gemetar hanya dengan melihatnya. Sementara Balorhart langsung berteriak menuntut duel gila ini dihentikan. Tanpa ampun dan penuh tekad, sang pangeran langsung melesat maju untuk menghabisi lawannya. Sebuah kilas balik mengungkap, dia pernah memohon pada pamannya untuk dihentikan jika lepas kendali dan melukai lawannya. Nah, itulah yang sedang terjadi sekarang. Komandan Utara terpaksa bertindak cepat, langsung mengaktifkan jurus andalannya untuk melumpuhkan sang pangeran.
Cowok itu langsung terhempas ke dinding. Tapi syukurlah Balorhart berhasil menghentikan serangannya tepat waktu. Tiba-tiba, para satria lain menyerbu dari segala arah. Mengira serangan tadi bisa berakibat fatal bagi pangeran. Itu pelanggaran super serius. Tapi, jagoan kita buru-buru bangkit untuk mencegah mereka mengganggu Sang Guru. Memang dia sendiri kok yang menyuruh Balorhart untuk bertindak tegas. Dia cuma tidak menyangka pamannya sungguhan. Memukulnya sampai pingsan. Saat sadar kembali, inti mananya berdenyut kencang karena efek serangan epik itu. Perhatikan baik-baik ya. Pamannya ini punya kekuatan brutal yang benar-benar tak tertandingi. Dan menerima serangan dahsyat itu secara langsung. Arus baliknya sukses bikin dia hilang kesadaran total. Untungnya tidak ada efek samping buruk. Lagi pula tidak masalah, karena dia berhasil memenangkan pertandingan ini. Pangeran malah tertawa saat guru dan pamannya mendadak muncul untuk sebuah diskusi serius. Gurunya teringat gaya berpedang aneh anak itu, menegaskan dia sama sekali belum pernah mengajarkan jurus tersebut. Sang pangeran santai menjelaskan kalau dia menyatu dengan pedang itu dan merasakan intinya. Masalahnya, pamannya khawatir pangeran yang belum pernah bertarung sungguhan ini memancarkan niat, menghancurkan yang sangat mengerikan. Esensi semangat bertarungnya memancarkan aura liar murni. Balor pun tidak bisa membantah fakta itu. Jelas ini bikin kaget. Pangeran yang awalnya cuma mengira bakal dikasih ceramah membosankan, Komandan Utara tersenyum miring, menyebut dirinya prajurit sejati yang memilih jalan kemenangan dengan segala cara. Walau punya filosofi pertarungan tanpa ampun, dia tetap tidak setuju dengan naluri buas Idrian. Karena senjata tidak bisa membedakan kawan atau lawan. Pangeran bersikeras, dia sedang berjuang keras memperbaiki kelemahannya. Pamannya malah terlihat tertarik pada perkembangannya. Penasaran apakah anak ini suatu hari akan tertelan sisi gelapnya. Setelah 3 hari penuh latihan tanding, Taylor berdiri lemas menerima kekalahan. Sementara sang pangeran malah tersenyum berterima kasih atas bantuannya selama beberapa hari terakhir. Sayang banget Taylor gagal membalas dendam dan jagoan kita ini malah asyik mengejeknya. Kalian lihat perubahannya kan? Idrian kini menyuruh pelayannya membawa hadiah super spesial yang sangat ingin dia berikan pada keluarga Tilheim. Dia sangat sadar kalau pangeran asli yang sombong dulu sudah sering melakukan hal buruk pada banyak orang. Meski hadiah ini mungkin kurang sepadan, ini tetap jadi langkah awal untuk memperbaiki hubungan keluarga mereka. Taylor melongo melihat perubahan kepribadian pangeran nakal ini. Sementara jagoan kita cuma menyuruhnya pergi menjauh. Dia berpikir harusnya tidak usah repot membersihkan semua kekacauan menyebalkan dari pangeran asli yang sangat buruk itu. Berita soal latihan tanding pangeran berandal ini menyebar sangat cepat ke seluruh penjuru kerajaan. Semua orang sangat ingin para satria menghajarnya dan memberi pangeran kecil itu pelajaran berharga. Semua mengira pangeran pertama bakal babak belur. Tapi setelah sekian banyak sesi, tidak ada satupun kabar soal penderitaan Idrian yang bocor keluar. Anehnya, para satria yang pulang berlatih malah terus memberikan kesan sangat positif tentang jagoan kita. Mereka kompak menyebut pangeran pertama sebagai pria baik dan murah hati. Sikap mereka berubah drastis, sampai warga biasa mengira para satria ini sengaja dicuci otak oleh keluarga kerajaan. Kocaknya nih, pas berita ini terdengar lagi oleh jagoan kita, dia malah jadi super emosi. Alasan asli prajurit itu diam ya, cuma karena mereka dihajar habis-habisan, sampai malu mengaku kalah. Idrian menganggap para bangsawan ini benar-benar payah, lemah, dan sangat tidak berguna. Sang paman mengejek karena Idrian juga cocok dengan deskripsi memalukan tersebut. Pangeran pertama mulai muak, menatap lawan tandingnya, lalu dengan sopan memintanya pergi untuk menyebarkan hasil sesi latihan kali ini. Dia harap ini bikin pembencinya bungkam. Tapi kalian pasti tahu kelanjutannya kan? Besoknya rumor yang menyebar malah jadi makin liar dan gila. Oke, coba bayangkan ini bersama saya. Semua orang yakin pangeran gemuk ini memalsukan kemenangannya demi gengsi. Pemuda kita ini sepertinya memang magnet kesialan sejati. Mengabaikan omongan pedas para bangsawan. Dia melampiaskan seluruh rasa frustrasinya langsung ke dalam porsi latihannya. Setiap ayunan pedangnya makin berutak. Membela udara dengan aliran energi mana yang menyala terang. Jantung mananya berdetak kencang. Dia menoleh dan bertanya tentang sisa lawan tandingnya. Kesatria di sana lalu menjelaskan bahwa hari ini dia akan menghadapi penantang terakhirnya. Pangeran pertama kita sudah terlalu kuat, para calon kesatria biasa jelas bukan tandingannya lagi. Tapi tunggu, sang kesatria menegaskan satu hal. Lawan terakhir ini adalah kesatria elit sejati. Dia tidak puas dengan ilmu keluarganya. Jadi dia bergabung ke Ordo Elit untuk mengasah teknik pedangnya hingga batas maksimal.
Deskripsi yang sangat menarik bagi Idrian. Tepat saat sang penantang, Arwen Kirgayan, akhirnya melangkah masuk. Wanita itu berjalan tenang ke arena. Para kesatria lain mengenalnya sebagai petarung tangguh dari Ordo Iron Light. Sering dijuluki bunga mekar di ujung tebing, mawar, berduri mematikan. Dia memancarkan aura elegan di setiap langkahnya. Fakta bahwa pangeran pertama kita berhasil menarik perhatiannya saja sudah menjadi sebuah pujian tersendiri. Terlihat jelas Arwen sangat menantikan pertarungan sengit ini. Semua penonton sangat yakin Arwen pasti akan menghabisi pangeran dengan mudah dan mempermalukannya habis-habisan. Sebagai informasi, Ordo Kesatria Iron Lion adalah perkumpulan para petarung super elit. Dan Arwen adalah talenta paling luar biasa di sana yang posisinya sudah sangat terjamin. Nah, perhatikan baik-baik, kenapa pemuda kita tiba-tiba mendapat lawan sekuat ini? Rupanya ada masalah masa lalu. Anak kita langsung sadar si pangeran sampah versi lama pasti pernah mencari masalah yang sangat tidak perlu dengannya. Dia lalu meminta pelayannya menceritakan apa yang sebenarnya pernah dilakukan pangeran. Sambil hemat si pelayan cerita, kalau dulu pangeran sangat sombong dan mengganggu Arwen. Wah, ini sih artinya dia bakal kena karma instan dari masa lalu. Idrian langsung shock berat mendengar kelakuan buruk masa lalunya yang super sembrono. Ternyata dia pernah berbuat tidak sopan, bahkan mengejek Arwen karena mencoba memerintah para kesatria seenaknya sendiri, seperti bos. Karena egonya tersinggung, pangeran lama itu meledak marah, dan seenaknya menyebut Arwen jelek. Ya, begitulah ceritanya. Kelakuan masa lalu yang sangat menyebalkan saat berhadapan dengan kesatria. Teror mat. Tapi, melihat Arwen sekarang, kata jelek itu sungguh tidak masuk akal sama sekali. Dia membungkuk hormat, walau Arwen masih menatap dingin dan yakin si pangeran belum berubah. Sedikit pun, pangeran mencoba membela diri, meyakinkan wanita itu kalau dirinya benar-benar sudah berubah. Tapi dari tatapan tajamnya, sepertinya pangeran bakal babak belur hari ini. Sang wasit dan paman kaun Balerheart sudah bersiap. Paman mengizinkan Arwen memperkenalkan diri secara resmi. Dan dia pun memberikan salam pembuka. Balerheart memperingatkan Arwen agar tetap waspada. Karena pangeran muda kita sekarang punya ayunan pedang kilat. Ini bukan lelucon. Kalian merasakan ketegangannya kan? Pertarungan penentuan ini akhirnya akan dimulai saat keduanya mengambil posisi. Duel resmi dimulai. Terlihat aura ketenangan luar biasa dari postur tempur Arwen. Sementara itu, Idrian bersemangat merasakan kekuatan kesatria sungguhan. Wanita mematikan itu langsung melesat cepat dengan gerakan super anggun. Serangan pertama ditahan pangeran, tapi perbedaan mana terlalu gila, menciptakan benturan yang langsung melukainya dari dalam. Cantik namun mematikan. Arwen terus menghujani serangan tanpa henti untuk menambah tekanan luar biasa. Keduanya bertarung sengit, maju mundur saling membalas serangan dan membenturkan senjata dengan keras. Pemuda kita terus-menerus terdesak, memberikan Arwen kendali total di arena. Bersiap menerima serangan penentu, sang pangeran terpaksa mengaktifkan kekuatan pembunuh naganya. Memancarkan aura buas yang mengintimidasi. Ledakan aura intimidasi ini sukses mengejutkan Arwen. Momentum itu digunakan pangeran muda untuk menangkis pedangnya. Dia terpaksa mundur ke posisi awal, terengah-engah sambil menganalisa gaya berpedang pemuda itu. Di sisi lain, pangeran kita juga jelas sudah berada di batas ketahanannya. Walaupun cuma pengguna cincin tunggal, Arwen ini beda level. Momen ini, Idrian langsung memakai skill judgment untuk memunculkan layar statistik kesatria itu. Skill itu membongkar semua titik terkuat, terlemah, sampai sifat aslinya. Fakta, dia bisa melihat level lawannya membuktikan satu hal. Pangeran kita masih punya peluang menang. Gilgamesh mulai melepas perlahan aura merahnya, memancing sang kesatria elit untuk ikut mengeluarkan kekuatan penuh. Percayalah padaku, disinilah puncaknya. Keduanya melesat dengan kecepatan gila, menandai dimulainya pertarungan epik yang sesungguhnya. Sini kumpul. Beberapa menit berlalu, dan kedua petarung ini sudah tepat. Seri, Balerheart langsung turun tangan, menghentikan duel hari ini, dan menundanya sampai besok pagi. Pangeran kita dengan gaya tengilnya koar-koar bakal cepat menyelesaikan pertarungan ini. Arwen membalas ejekan itu. Dua-duanya sama keras kepala, dan gatal ingin terus bertaruh. Tapi Balerheart menolak diam saja. Dia tahu persis mereka berdua butuh perawatan medis segera. Tabib pun datang mengobati. Bukannya istirahat. Idrian malah sibuk melototin Arwen yang membalas dengan tatapan tajam. Mereka berdua buang muka. Dalam hati masing-masing bersumpah pantang kalah dari saingannya. Hari kedua, lagi,
Lagi, seri mutlak. Masuk hari ketiga, kedua monster ini masih ogah buat menyerah. Arwen itu jagoan sejati. Fakta pangeran bisa bertahan sejauh ini membuktikan kehebatannya bukan cuma omong kosong. Tepat sebelum ronde ketiga meledak, Idrian maju untuk menyampaikan sebuah pesan khusus padanya. Arwen menduga pangeran bakal minta maaf. Menolak keras kejadian konyol seperti itu. Harga diri kesatrianya terluka parah. Dia ingin menang murni. Hebat sih, tapi sang pangeran sama sekali ogah buat minta maaf padanya. Sebaliknya, Idrian malah melempar taruhan gila karena tak ada yang mau ngalah sama sekali. Taruhannya super simple. Si kalah wajib mengabulkan satu permintaan sang pemenang. Permintaan apapun, para kesatria langsung panik dan berusaha membatalkan keputusan tersebut. Jelas saja, taruhan nekat begini terlalu berisiko buat seorang pangeran pewaris tahta kerajaan. Idrian menyuruh mereka diam dan menantang Arwen. Sang kesatria malah mengungkit status elitnya di kerajaan. Alasan kuat, kenapa dia enggan menerima taruhan aneh ini. Terlalu berisiko buat semuanya. Tapi sekarang pintu kemenangan terbuka lebar. Senyum licik muncul, dia siap menerima tantangan itu. Idrian menyeringai puas melihat nyalinya. Ronde ketiga pun akhirnya resmi meledak. Pertarungan memanah, mereka beradu tebasan liar, berniat saling menghancurkan mental satu sama lain. Nah, tahan napas kalian. Idrian mendadak mengeluarkan jurus kilat yang sukses bikin kesatria jenius. Itu Melongo. Arwen sama sekali tidak percaya. Kecepatan sang pangeran meningkat drastis hanya dalam semalam. Seperti selama ini dia menahan diri. Benturan pedang kembali bergema. Menari gila melintasi arena. Tapi keadaan sudah terbalik. Pangeran Idrian kini mendominasi penuh pertarungan. Menekannya mundur hingga berhasil menggores wajahnya. Enggan memberi ampun, sang pangeran merangsek maju. Melancarkan satu tebasan mematikan untuk mengakhiri semuanya. Tebasan pedangnya melesat jauh lebih cepat daripada kecepatan refleks Arwen bertahan. Dua bilah senjata beradu keras. Satu pedang hancur melayang. Sang kesatria akhirnya tumbang berlutut. Penonton terdiam tegang melihat sang pemenang. Arwen sendiri masih syok. Tak terima kekalahannya. Pangeran Idrian langsung mengklaim kemenangan telaknya atas Arwen Kurgian. Soal hadiahnya, sangat simpel. Pangeran Idrian Leonberg ingin memilikinya. Kalian pasti mikir yang aneh-aneh kan? Tenang. Kars cuma dapat posisi jadi pengawal kerajaan pangeran. Kerjaan itu aslinya gampang kok. Walau pangeran agak sombong, tak ada yang mengeluh. Kars jadi teringat kembali latihan gila sang putra mahkota. Bahkan saat badai menerjang. Latihan ekstrem itu sampai menghancurkan boneka target. Terlihat jelas, aura haus pertarungan membara di wajahnya saat itu. Detik itulah para garda kerajaan sadar, Idrian memang sudah ditakdirkan menjadi sosok legendaris. Balik ke masa sekarang! Semua penjaga termasuk Kars merinding. Memperlakukan kesatria bagai barang kepemilikan itu kejam banget. Arwen menatap tajam, menanyakan apakah itu kemauan asli sang pangeran. Sang pangeran mengiyakan sinis, mengejek bahwa Arwen cuma calon kesatria yang gagal mengalahkan pangeran buangan sepertinya. Makanya, yang paling dia inginkan sekarang adalah melihat potensi maksimal dari kesatria bernama Arwen Kurgian. Untung saja, penjelasan epik ini langsung memecah ketegangan dan mengejutkan Arwen. Idrian lalu menegaskan tekadnya untuk memiliki satu kesatria paling setia. Bukan kesatria yang bekerja demi kewajiban kerajaan, tapi pengawal yang setia bersamanya dalam suka dan duka. Berkat mata analisisnya, dia sukses meramalkan bakat pedang Arwen yang luar biasa mengerikan itu. Kalian pasti setuju kan? Keputusannya merekrut Arwen sangat bulat. Sekarang, ayo kita intip masa lalunya. Sebentar, waktu Arwen kecil bermimpi jadi kesatria, dia sudah terbukti sebagai bibit monster terbaik di generasinya. Si ini merapat, meski super berbakat, usahanya cuma dipandang sebelah mata. Makanya, dia latihan gila-gilaan 2 kali lipat lebih keras buat bantai semua lawan. Satu persatu murid magang tumbang di tangannya. Hasilnya benar-benar di luar nalar. Tapi tetap saja, orang-orang buta itu ogah mengakuinya sebagai satria sejati. Miris banjir, tapi tenang. Akhirnya, momen pengakuan yang dia tunggu-tunggu tiba juga. Pangeran pertama langsung yang melihat potensi gilanya dan menjanjikan masa depan cerah. Mendengar itu, dia nyaris nggak percaya. Dia cuma minta satu syarat. Anggap dia satria, bukan sekadar wanita. Kalau Idrian setuju, dia bakal patuh pada perintah apapun. Permintaan yang luar biasa keren, mata mereka beradu. Dan Idrian langsung mengiyakannya. Detik itu juga,
Satria tangguh ini berlutut. Dia bersumpah setia seumur hidup kepada Idrian Lyonberg. Semua orang yang lihat momen ini langsung melongo kaget. Sebagai balasan, sang pangeran pertama meresmikannya dengan penuh hormat, layaknya satria sungguhan. Doa yang diucapkannya beneran epik, persis kayak adegan ikonik pelantikan satria di serial fantasi populer yang sering kita tonton. Coba tebak, apa yang terjadi selanjutnya? Arwen terus berlatih keras, sementara teman-temannya syok dia mengabdi pada pangeran sampah. Jelas saja, gosip-gosip miring langsung menyebar cepat. Mereka curiga ada hubungan gelap. Jangan-jangan posisi Satria cuma kedok buat jadi simpanan sang pangeran. Rumor sampah ini jelas bikin MC kita kesal. Reputasi lamanya yang hancur lebur masih terus menghantui. Orang-orang masih menganggapnya beban masyarakat dan meremehkan pangeran yang terlihat lemah. Sang penjaga kerajaan menyinggung kembali ucapan mengejutkan Idrian pada hari itu. Saat duel berakhir, Idrian bilang dia ogah dikawal Satria yang cuma bergerak karena tuntutan tugas kerajaan. Kalimat tajam itu benar-benar menusuk hati si penjaga Carls. Tapi, anak kita tetap santai. Dia teguh banget sama pendiriannya yang waktu itu. Logikanya, kalau kerajaan memindahkan tugas Carls, dia pasti lebih memilih patuh ketimbang setia pada sang pangeran. Buat menenangkannya, dia bilang Carls bisa saja bikin sumpah setia yang sama kayak Arwen. Dengan tatapan super tulus, pengawal itu langsung bertanya, apa pangeran mau menerima sumpahnya? Asli, ini mengejutkan. Tapi MC kita malah menolaknya mentah-mentah. Dia sama sekali nggak tertarik membimbing penjaga ini. Kelihatannya cuma komentar santai. Tapi anak kita beneran serius 100%. Tiba-tiba, Idrian dapat surat resmi. Masa hukumannya selesai, dan dia diundang ke acara perjamuan besar kerajaan. Pasti kalian pikir hal yang sama denganku kan? Aneh hukumannya dicabut 2 bulan lebih awal. Meskipun awalnya raja ngamuk besar, pasti ada sesuatu yang bikin keputusannya berubah drastis. Pangeran kita nggak peduli apa isi kepala raja. Jujur saja, dia masa bodoh soal hukumannya yang berakhir. Toh dia nggak ada niat kabur dari istana. Jadi pembebasan ini nyaris nggak ada efeknya. Seorang pelayan membacakan sesuatu yang bikin Idrian penasaran. Ada undangan baru khusus buat sang pangeran pertama. Pelayan itu memberikan catatannya, menyuruh Idrian buat buka, dan langsung baca isinya. Acaranya pesta bangsawan muda, tempat nongkrong yang dulu sering banget didatangi si pangeran. Berandalan ini. Pelayan menjelaskannya sebagai sarang maksiat, tempat suram yang penuh dengan kelakuan kotor. Intinya cuma soal mabuk, mabukan dan foya-foya. Anak kita jelas ogah balik ke jalan sesat itu. Tanpa ragu, Idrian langsung menolak mentah-mentah ajakan pesta yang sama sekali nggak penting itu. Tunggu. Dia baca bagian belakang suratnya. Ternyata dari Bernardo, keluarga Eli, teman lamanya, dan nama ini langsung memicu ingatannya. Lewat cerita pamannya, Idrian ingat keluarga Eli ini dulunya pendukung utama jantung Manat, tapi sudah hancur lebur seabad lalu. Karena penasaran, sang pangeran akhirnya memutuskan datang. Dia sangat berharap keluarga temannya itu belum sepenuhnya lenyap tanpa sisa. 4 bulan berlalu, tinggal di tubuh Idrian. Pangeran muda kita sukses diet ekstrem dan turunin berat badan. Dia langsung panggil penjahit buat bikin baju khusus yang simple tapi tetap terlihat elegan. Sumpah, kalian harus lihat wujud aslinya sekarang. Lemaknya hilang total, beneran kayak model elit, bukan bola bowling lagi. Sang pangeran sendiri kaget lihat hasilnya, sementara si penjahit sampai melongo terpesona melihat ketampanannya. Dia menyerahkan urusan pakaian istana kepadanya, tapi minta ditahan dulu karena ukuran badannya bisa saja berubah lagi. Selanjutnya, pangeran kita pergi naik kereta menuju acara kumpul-kumpul pertemuan sosial bangsawan. Idrian jujur merasa risih banget nih, soalnya dia harus selalu dikawal ketat oleh penjaga dan orang-orang dari kereta kerajaan. Ikuti terus ceritanya, karena penemuan bekas luka di leher pelayan ini akan mengubah segalanya. Ternyata itu salah pangeran lama yang gendut. Dulu, dia menghukum pelayan itu tanpa ampun. Makanya, Idrian benci banget sifat masa lalunya yang sering bikin orang lain trauma. Parahnya lagi meski sering ketemu, dia belum pernah menanyakan siapa nama asli pelayan tersebut. Akhirnya dia nanya, dan namanya Adelia Barnett. Mendengar marga Barnett, Idrian langsung kaget karena nama keluarga itu nyaris terhapus total dari daftar nama bangsawan. Waktu, kilas balik nih. Jauh sebelum kota dibangun, ada banyak ras hebat selain bangsa manusia. Manusia terus diinjak-injak karena dinilai sangat lemah. Tapi segalanya berubah di akhir perang besar. Manusia akhirnya bangkit, memegang kendali nasib, dan menjelma menjadi spesies paling kuat di seluruh benua. Tokoh paling legendaris dari mereka dikenal sebagai 5 pemilih. Dari 5 jagoan itu,
ada satu wanita pemegang pedang Gruhon yang nekat menantang pasukan monster. Raksasa sendirian. Bikin penasaran apa yang akan dia lakukan setelah perang selesai. Dia langsung melompat maju dan gila. Dia menumbangkan ida sang raja raksasa hanya dengan satu tebasan. Kemenangan epik ini mengakhiri era penindasan. Dan dia pun dijuluki Agnes Ban, si Markis Pedang Besi. Dia satu-satunya orang yang berani memaki monster sambil menyerang tanpa ampun. Menyisipkan kata kasar di setiap kalimatnya. Merangkai kata-kata pedas menjadi rentetan serangan rap secepat mulut Eminem. Saking pedasnya mulut wanita itu. Pedang setianya sendiri sampai merasa ngeri mendengarnya. Gila kan? Kalian pasti kaget tahu kalau keturunan pahlawan seganas itu sekarang malah duduk di depannya. Bikin otak muter. Kejadian apa sih yang bikin reputasi keluarga Bain bisa sampai anjlok begini? Tapi obrolan ditunda karena memberitahu bahwa mereka sudah sampai. Jagoan kita turun dari kereta dan bilang ingin bicara dengan Adelia nanti. Sukses bikin pengawal kerajaannya kebingungan. Di luar, cowok berambut perak langsung heboh menyambut sobat lamanya. Namanya Bernardo Eli. Dan dia memuji habis-habisan perubahan fisik pangeran yang kini tampak. Sangat luar biasa. Tapi anehnya, pandangan Idrian tertuju pada sesuatu yang menarik. Bikin Bernardo ikutan penasaran. Pangeran kita tersenyum mantap. Bilang ke sobatnya kalau malam ini bakal jadi pertunjukan yang sangat menghibur. Adegan berganti, mereka sudah di dalam klub. Penuh dengan cowok-cowok mabuk yang lagi asyik tebar pesona. Suasana pestanya ramai banget. Tapi Bernardo malah keheranan melihat kelakuan pangeran sekarang. Biasanya kan temannya ini langsung mabuk dan merayu sana-sini. Tapi dia cuma diam. Aura Idrian benar-benar terasa berbeda. Jauh lebih tenang dari biasanya. Bahkan saat cowok mabuk datang memuji rumor kemenangannya melawan Arwen, jagoan kita ini tetap tenang tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Semua orang heboh membicarakan kemenangan luar biasanya. Dasar cowok-cowok mesum, mereka malah asyik membayangkan betapa cantiknya Arwen tanpa baju zirahnya. Tiba-tiba dengan nada super tenang, Idrian menanyakan apakah cowok itu punya saudara kandung. Bisa tebak alasannya, adanya adik cowok itu ternyata sukses bikin pangeran kita langsung merasa lega karena dia sudah gatal ingin menghajar bajingan ini. Boom! Satu pukulan telak bikin pria itu melayang terbang. Suasana mendadak tegang. Pukulan itu sontak menyadarkan semua orang, mengubah tawa jadi rasa syok. Bernardo melongo. Idrian sengaja nanya begitu karena sekarang dia bisa puas menghajar pria ini tanpa takut menghapus penerus keluarganya. Warisan keluarganya aman. Sementara pria itu cuma bisa berteriak histeris. Sementara pangeran kita dengan tampang sedingin es resmi menobatkan adik pria itu sebagai penerus. Keluarga yang baru. Amukan tinju terus berlanjut tanpa henti bikin seluruh penonton merinding ketakutan. Pria yang wajahnya hancur itu bahkan bingung kenapa dia tiba-tiba dihajar. Mengambil momen emas ini untuk memberi pelajaran penting. Sang pangeran menegaskan ke semuanya bahwa dia tidak akan pernah terima dihina. Masa bodoh soal masa lalunya. Gaya bicara puitis dari pangeran ini jelas bikin cowok-cowok mabuk itu makin kebingungan. Buat memperjelas maksudnya, Idrian melayangkan satu tinju lagi. Ya, karena pukulan jauh lebih gampang dipahami. Setelah meratakan orang itu dengan combo tinju ala Mike Tyson, dia memanggil Bernardo yang panik dan langsung berlutut. Jelas dia ogah senasib dengan pria tadi. Jadi gimana menurut kalian? Pangeran kita benar kan? Malam ini benar-benar pertunjukan yang luar biasa menghibur. Mari kita mulai. Kamu dan aku akan melihat bagaimana Bernardo yang kebingungan langsung diperintah memanggil kesatria kerajaan. Bernardo melesat secepat kilat untuk menjalankan tugasnya. Sementara orang-orang lain cuma bisa melongo menatap sang pangeran. Idrian lalu menyuruh para wanita di belakang pergi. Dan itu langsung memancing perhatian seseorang. Pria ini mencoba kabur, tapi Idrian langsung menyadarinya. Sebenarnya Idrian membiarkan orang ini kabur bersama wanita tadi. Asalkan dia bisa membalas perbuatan buruk mereka seperti sebelumnya. Membayangkannya saja, membuat para pria itu menggigil ketakutan. Jujur saja, tidak ada hukuman yang lebih mengerikan daripada disiksa seperti itu. Sang pangeran mengingatkan betapa kurang ajarnya mereka selama ini. Mereka sempat menolak berlutut dan bahkan berani menghina kesatria pribadinya. Sebagai balasan setimpal karena berani meremehkan seorang anggota keluarga bangsawan tingkat tinggi. Idrian membawa pasukan pengawal khusus dan langsung mencap mereka semua sebagai pengkhianat kerajaan. Hanya dengan satu jentikan jari, pengawal kerajaan langsung menyeret para penjahat itu masuk. Idrian sangat menikmati momen ini, memastikan tidak ada satupun yang lolos. Namun gara-gara keributan gila ini, sang pangeran akhirnya dipanggil menghadap raja yang sedang naik pitam.
14 anak bangsawan resmi ditahan atas berbagai macam tuduhan. Sang raja sangat murka melihat putranya memakai kekuasaan kerajaan untuk menjatuhkan hukuman besar pada keluarga mereka. Perhatikan baik-baik. Kita berdua tahu, menghukum 14 keluarga pasti memicu masalah besar. Idrian yang sangat paham isi kepala ayahnya langsung membalikkan keadaan. Dia menegaskan kalau anak-anak itu hanyalah parasit pembuat onar dan sampah masyarakat yang sudah tidak bisa ditolong lagi. Ide gilanya tidak berhenti di situ. Dia menyarankan pengiriman surat khusus yang ditujukan langsung pada saudara-saudari dari para pembuat onar yang ditahan. Mendengar rencana nekat putranya, raja langsung menyuruhnya pergi. Tentu saja sang pangeran keluar dengan santai. Nah, sekarang mari kita kembali menengok pertemuannya dengan sang pelayan. Walaupun Idrian sudah berusaha keras menghibur Adelia, gadis malang itu tetap menangis sesenggukan. Bingung memikirkan kesalahan apa yang sebenarnya telah dia perbuat. Kondisinya benar-benar menyedihkan, persis seperti anak anjing yang trauma karena ulah pangeran tua. Padahal, status keluarganya bahkan tidak masuk hitungan bangsawan kelas atas. Keluarga kerajaan Leonberg pun seakan melupakan betapa pentingnya peran keluarga Bani. Rasanya seperti ada sejarah yang sengaja dihapus. Jasa besar dan pengorbanan Agnes Bane sudah dilupakan begitu saja. Kejayaan keluarga Bani benar-benar hancur lebur. Pasti kamu dan aku tidak menyangka. Idrian melihat potensi rahasia peringkat S pada ilmu pedang Adelia yang sungguh luar biasa. Sebagai permulaan, dia punya bakat unik yang langsung aktif saat situasi pertempuran memanas. Ditambah lagi, insting maniak perangnya. Sebuah bakat langka yang menunjukkan betapa dia sangat terobsesi dengan pertarungan. Di waktu yang sama, pelayan ini juga punya bakat, berhati rapuh, dan jiwa pengasuh yang membuatnya sangat pasif. Coba bayangkan. Dia punya kemampuan tempur legendaris, tapi sifat aslinya sangat lembut dan baik hati. Masalahnya, sifat lembutnya itu sama sekali tidak bisa menahannya jika dia sudah masuk mode mengamuk. Sampai-sampai pangeran kita ini sempat memikirkan ide gila untuk melepaskan amukan gadis itu ke seluruh dunia. Sangat disayangkan kalau tidak dicoba mengingat dia itu mutiara kelas. Nah, Adelia punya sifat mentalitas pasrah, yang artinya dia akan sangat setia dan merasa bahagia saat bisa melayani majikannya. Memanfaatkan celah sifat tersebut, Idrian langsung memintanya untuk bersumpah setia secara mutlak kepadanya. Adelia tentu saja kebingungan, karena dia kan sudah jadi pelayan. Tapi Idrian menegaskan, kalau dia menginginkan posisi yang lebih tinggi. Sang pangeran ingin gadis itu menjadi kesatria pribadinya saat itu juga. Gadis pemalu nan rapuh itu langsung terguncang. Dia ragu mengambil peran sebesar itu karena merasa dirinya tidak berguna. Tapi, Idrian tahu rahasia hebat keluarganya. Pangeran berjanji akan menjamin kehidupannya. Dengan syarat gadis itu harus mengikat kesetiaan abadi dan melayaninya tanpa banyak bertanya. Taktik jeniusnya begini. Kalau Adelia tidak mampu mengontrol mode gilanya sendiri, maka Idrian yang akan memegang penuh kendali atas kekuatannya. Awalnya gadis itu masih sedikit ragu. Apakah pangeran benar-benar mau bertanggung jawab atas nasib keluarganya? Jawaban mantap sang pangeran membuatnya sangat lega. Pangeran bahkan menawarkan untuk membawa keluarganya ke ibu kota, agar dia bisa bertemu kapanpun dia mau. Tawaran itu membuatnya sangat bahagia. Lebih dari cukup untuk menyerahkan kesetiaannya. Nah, kamu dan aku akhirnya jadi saksi mata. Sama seperti Arwen, gadis ini bersumpah melayani pangeran pertama seumur hidupnya. Idrian tersenyum puas. Dia resmi mengangkat pelayan ini. Sosok yang akan selalu patuh tanpa banyak tanya. Dia menepuk tangannya kegirangan. Tapi sejujurnya, sang pangeran sendiri masih cemas. Ragu apakah keputusannya ini benar? Bayangkan kalian ada di posisinya. Sejak mengambil alih tubuh ini, rumor gila menyebar ke seluruh istana. Semua orang menggosipkan gerak-geriknya, membisikkan betapa aneh dan tidak stabilnya pangeran kita ini. Mereka ingat betul kekejaman pangeran manja yang asli, mengusir dan menyiksa anak bangsawan tinggi semata demi kesenangan pribadinya. Dan sekarang ada skandal baru yang jadi bahan omongan terpanas, yaitu saat dia menunjuk pelayan biasa jadi kesatria pribadinya. Padahal pegang pedang saja gadis itu belum pernah. Idrian sadar betul, apapun usahanya, orang-orang tetap membencinya karena reputasi busuk pemilik tubuh yang lama. Bahkan sang pelayan pun, yang dia angkat jadi kesatria, justru memicu rumor kotor lainnya. Mereka menuduhnya sedang diam-diam membangun asrama wanita rahasia di bawah komandonya. Serius, dia sangat benci saat semua orang sok tahu dan ikut campur mengatur jalan hidupnya.
Siapa sangka, keputusan sepele mengangkat kesatria pelayan ini justru memicu badai gosip yang begitu besar. Semua orang seakan menantikan kehancurannya. Sekarang perhatikan tekanan di sini. Dia sudah membayangkan sang raja murka karena harus membereskan kekacauan putranya. Pamannya pasti sudah mengutuk namanya tanpa ampun. Seperti biasa. Lalu adiknya yang sombong pasti ikut mengejeknya habis-habisan. Idrian makin tenggelam dalam beban. Merasa sangat frustrasi dan ketakutan, tiba-tiba saja seorang pelayan bergegas masuk dengan panik. Mengumumkan kalau sang ratu telah tiba. Idrian langsung panik, jantungnya berdebar gila. Sambil diam-diam memohon agar dewa berbaik hati dan memberinya sedikit saja waktu luang. Dia sudah kelelahan menghadapi semua sorotan dan perdebatan ini. Dan sekarang, ibunya datang menambah bahan bakar ke dalam api. Ratu langsung mengomelinya. Kecewa karena sempat mengira Idrian sudah berubah jadi pria yang lebih baik. Tapi niatannya, sang pangeran terlihat kembali mengulangi kebiasaan buruknya yang dulu. Ibunya menegaskan, ini saatnya dia masuk ke pergaulan bangsawan dengan benar. Dan segera mencari istri. Ratu yakin, kalau dia punya istri, dia pasti akan lebih tenang dan berhenti bertingkah seperti orang gila. Idrian sama sekali tidak paham omongan ibunya. Tapi sayangnya, sang ratu tidak mau ambil pusing. Ratu membentaknya layaknya ibu yang murka. Menyuruhnya diam dan patuh. Ya, karena insting ibu selalu benar. Karena ratu sudah memutuskan ini waktunya menikah, ya dia harus menikah. Titik. Sang ratu langsung pergi begitu saja, meninggalkan Idrian yang masih mematung kaget. Benar-benar bingung harus melakukan apa sekarang. Tak lama, Idrian memanggil Edelia. Pelayan itu duduk di hadapannya, tampak sangat gugup dan ketakutan setengah mati. Idrian mulai menjelaskan rencananya. Edelia bertanya dengan ragu, apa benar dia bisa mendapatkan energi mana di tubuhnya? Dengan tenang Idrian mengangguk. Dia memastikan Edelia akan menerima kekuatan yang sangat spesial sebuah jantung mana. Kita berdua tahu kebenarannya kan? Sambil mentransfer energi. Idrian teringat dunia ini telah melupakan sosok ratu pedang legendaris. Tapi setidaknya dia tidak akan lupa. Dia ingat jelas tiap ayunan pedangnya. Bagaimana bilah itu bergerak bagai hidup. Menebas dengan keanggunan mutlak yang mematikan. Idrian ingin membangkitkan takdir luar biasa itu di dalam diri Edelia. Jalur sang legenda adalah miliknya. Bahkan, dia mereplikasi ritme kuat jantung mana ratu pedang, yang dulunya berdetak dengan penuh kebanggaan dan tekad baja. Bam! Jantung mana itu sukses terbentuk. Sistem ajaib pun muncul. Mengonfirmasi bahwa penyatuan energinya telah selesai dan stabil. Edelia membeku. Matanya terbelalak melihat cahaya keemasan lembut bersinar dari dalam dadanya. Dengan nada tak percaya, dia berbisik, apakah ini benar-benar energi mana? Begitu proses luar biasa itu usai, Idrian menjelaskan bahwa ini adalah metode rahasia membentuk jantung mana dan menyuruhnya rajin berlatih. Edelia mendadak cemas. Tapi rasa paniknya memuncak saat Idrian tiba-tiba ambruk ke lantai. Lututnya membentur keras. Tekanan gila dari menciptakan jantung mana itu benar-benar menguras seluruh tenaganya. Gadis itu bergegas menolong. Tapi sang pangeran menepisnya mentah-mentah. Dia bergumam ketus bahwa dia cuma sedikit lelah. Sambil menahan ragu, Edelia bertanya pelan. Bagaimana bisa pangeran tinggi sepertinya repot-repot memilih pelayan rendahan sepertinya? Idrian sudah muak dengan pertanyaan cengeng itu dan menyuruhnya segera keluar ruangan. Dan begitulah kita akhiri ini, kawan. Idrian berbalik dan malah memarahi gadis itu yang menatapnya seperti anak anjing hilang. Pegang kata-kataku. Kalian dan aku akan melihat pengabdian palsu paling epik. Edelia menunduk hormat, bersumpah setia seumur hidup. Idrian tersenyum puas. Dia mengingatkan statusnya sebagai tuan. Dan gadis itu menerima kata-katanya layaknya sebuah lencana kehormatan emas. Tapi, tunggu dulu. Begitu berbalik, Edelia diam-diam berniat untuk melupakan semua janji manis itu dalam sekejap mata. Beberapa hari kemudian, Charles datang menghadap sang pangeran untuk melaporkan soal Bernardo Eli. Charles berbisik bahwa Bernardo kini diamankan ketat oleh pengawal kerajaan sebagai saksi kunci dari insiden yang baru saja terjadi. Sesuai dengan perintah resmi kerajaan, penjagaan super ketat diberlakukan. Tidak ada satupun yang boleh menemuinya sebelum persidangan dimulai. Idrian malah bingung. Ada sistem persidangan di dunia ini. Dengan santai dia bertanya apakah dia juga wajib datang ke sana. Kesatrianya menjawab tenang bahwa seorang bangsawan tidak pernah menjadi saksi. Idrian menghela napas lega, tapi perasaannya langsung gelisah. Dia sadar persidangan ini mendadak berubah menjadi sebuah masalah yang luar biasa besar. Di tengah obrolan itu, tatapan Idrian tertuju pada Edelia.
Dia menatap lurus dan menanyakan kabarnya. Gadis itu tersentak kaget. Tak menyangka akan tiba-tiba diperhatikan. Idrian mengecek kondisi mananya, apakah sudah stabil? Edelia segera menenangkan diri dan mantap mengangguk iya. Mendengar jawaban itu, Idrian bangkit dan mendeklarasikan bahwa dia akan turun tangan langsung untuk mengawasi latihannya. Dia menyuruh Edelia berganti pakaian keren, pergi ke tempat latihan, dan membuang kain lap kotor itu. Karena sekarang statusnya adalah seorang kesatria. Di lapangan, Idrian mulai melakukan pemanasan dengan sangat santai. Tapi sebelum latihannya benar-benar dimulai, seseorang menyela. Ternyata itu paman menyebalkannya. Sangga Beyar. Pamannya bertanya sinis. Dan Idrian menjawab super ketus. Dia benar-benar malas meladeni orang ini sekarang. Fokusnya justru tertuju pada seorang gadis malang yang tampak kepayahan berlari mengelilingi lapangan besar. Nah, perhatikan bagian ini. Idrian menantang pamannya soal rumor tersebut dan berjanji akan menyulap gadis lemah itu menjadi kesatria hebat. Pernyataan berani itu langsung memancing amarah Belhard. Seperti biasa, pria itu mengamuk. Dia menuduh Idrian bertindak gegabah dan cuma buang-buang waktu demi ide super konyol. Idrian tidak diam saja. Dia membalas tajam dan menyuruhnya berhenti ikut campur. Adu mulut mereka makin memanas. Debat sengit terus terjadi. Tarik urat itu baru berhenti ketika Edelia menyelesaikan putaran ke-10-nya dan ambruk ke tanah. Belhard cuek bebek, sementara Edelia yang gemetar dan kehabisan napas langsung memohon maaf karena larinya sangat lambat. Idrian segera menyuruhnya melupakan hal remeh itu. Dia maju, menaruh pedang kayu di tangannya, lalu menjelaskan bahwa hari ini materinya hanyalah kuda-kuda dasar. Dengan sangat presisi, dia mencontohkan gerakan mantap namun sederhana, lalu menyuruh Edelia untuk mulai mencobanya sendiri. Apa yang terjadi selanjutnya? Sukses membuat semua orang mematung. Layaknya penari balet profesional, Edelia mulai bergerak dengan sangat anggun. Langkahnya mengalir mulus tanpa celah. Posturnya sempurna, dan pedangnya berayun dengan tingkat keanggunan yang bikin melongo. Belhard dan Idrian cuman bisa cengok. Mereka tak percaya gadis ini bisa meniru teknik sempurna hanya dengan sekali lihat. Begitu selesai, dia menatap polos dan bertanya lembut apakah gerakannya barusan sudah benar. Idrian langsung merasakan hawa dingin merayapi tulang punggungnya. Rasa panik mencengkeramnya. Dengan bakat gila ini, Edelia pasti melampaui kekuatannya dalam waktu singkat. Dia membatin getir, kendali hanya berjalan jika yang lemah merasa takut pada sang penguasa. Dan jika gadis itu tumbuh melampauinya, dia pasti akan berubah menjadi sangat sulit untuk diatur. Kalian pasti sebal melihat ini. Firasatnya buyar saat menyadari Belhard menatap rakus ke arah Edelia. Idrian menyenggol keras pamannya, memberi peringatan dingin agar dia tutup mulut dan tidak membayangkan hal-hal kotor. Pamannya membalas dengan seringai mengejek. Dia meremehkan Idrian sebagai bocah pemula berumur jagung. Mengklaim bahwa orang sepertinya tidak akan mampu mengendalikan potensi liar sebesar itu. Kesabaran Idrian langsung habis total. Dia jelas menolak untuk direndahkan. Jantung mananya seketika bergejolak hebat. Inti kekuatan yang menyimpan aura raja raksasa, naga cahaya, dan monster penyerap esensi kehidupan sejati. Sebagian jiwanya merespons kemarahan mutlak itu dan bangkit mematuhi perintahnya. Aura api merah berkobar menyelimuti tubuhnya. Dia menatap Belhard dengan otoritas yang sedingin es. Dengan suara berat dan penuh penekanan, dia mendeklarasikan bahwa Edelia adalah mutlak bawahannya. Dia mengancam pamannya untuk menjauh dari Edelia. Jujur saja, kalian dan aku pasti setuju. Idrian sangat benci jika ada yang berani merebut paksa miliknya. Sini kumpul! Kita lihat momen gila saat kesadarannya nyaris lenyap sepenuhnya. Perhatiannya tersedot ke ruang hampa yang dingin dan gelap abis. Di titik ini, batas kehidupan pun terasa buram. Dia langsung sadar akan bahayanya. Kalau lengah sedikit saja, tubuhnya bakal menyatu dan jiwanya habis di lahap pedang iblis itu. Black Honor Idrian jelas ogah membiarkan hal gila itu terjadi. Dengan sisa tenaganya, dia menahan tarikan itu, menundukkan batinnya, lalu memaksa kekuatan iblis tersebut kembali tunduk. Perlahan dia kembali sadar sebagai Pangeran Idrian. Tepat saat pamannya hampir selesai berpidato, sang paman berpidato epik soal kesatria biasa yang bisa menyelamatkan 10.000 nyawa dan kesatria hebat yang mampu melindungi ratusan lainnya. Idrian, masa bodoh sama omongannya. Baginya, sang paman bukan sekadar keluarga, melainkan komandan perbatasan legendaris yang tangguh memimpin pasukan di tengah medan perang. Tapi jujur saja, Idrian sama sekali tidak peduli.
Sikap cuek ini sukses bikin pamannya meledak dan ngomel panjang lebar. Tapi kejutan, Idela tiba-tiba maju dan angkat bicara. Dengan lantang gadis itu menegaskan kalau jiwanya milik Idrian. Dia menolak keras mematuhi perintah pamannya. Idrian merasa bangga melihat ketegasan Idela. Lalu dia melempar seringai tajam ke pamannya. Dengan sangat santai Idrian membalas, tujuan awal latihan ini cuma buat nurunin berat badan. Malah keterusan sampai sejago ini. Karena materi latihannya sudah habis, Idrian menyuruh sang paman pergi dan berhenti ikut campur. Pamannya pun cabut dengan wajah merah padam dan emosi tingkat dewa. Meski begitu, pamannya tetap gigih mengintai istana setiap hari. Dia terus memantau sesi latihan. Mereka diam-diam dari kejauhan. Gara-gara peringatan keras Idrian agar tidak ikut campur, sang paman cuma bisa jadi penonton pasif. Melihat pria arogan itu dia membisu, malah jadi hiburan super kocak buat Idrian. Nah, perhatikan bagian ini kawan. Idela berpose lagi, dan Idrian syok berat. Dia sukses menguasai kebangkitan pedang. Idrian memujinya habis-habisan, benar-benar bangga melihat progresnya. Dan akhirnya senyum bangga mengembang di wajah Idela. Tapi ketenangan itu cuma numpang lewat. Sang paman kembali mendobrak masuk, menuntut jawaban apa Idrian mengajarinya hati kesatria, Asteris. Saat Idrian mengangguk santai, amarah pamannya langsung meledak hebat. Dia berteriak histeris, menuduh Idrian mengajarkan trik konyol alih-alih menyimpannya buat jurus rahasia sendiri. Idrian berbalik menatapnya tajam, lalu mengusir pamannya detik itu juga. Sang paman terus mengutuknya. Dia yakin ada cara lebih hebat dan menuduh Idrian merusak potensi luar biasa yang dimiliki Idela. Idrian tetap pasang wajah datar, lalu memerintahkan pengawalnya untuk menyeret pamannya keluar. Jijik disentuh prajurit biasa, sang paman menepis tangan mereka, lalu pergi terbakar amarah. Begitu suasana kembali tenang, Idela polos, bertanya, apa tekniknya? Cuma trik receh. Idrian kontan menepis keraguan itu. Dia meyakinkan Idela kalau pamannya itu sama sekali tidak paham apa-apa. Faktanya, orang modern saat ini sudah lupa esensi hati kesatria sejati. Kalau mereka paham, teknik ini takkan dibuang layaknya sepatu rusak. Lewat tatapan penuh keyakinan, Idrian berjanji bakal segera menguasai kekuatan mana yang sesungguhnya. Balik lagi ke arena, si paman muncul lagi membawa pedang kayu, lalu menantang Idrian untuk membuktikan kekuatannya. Kalian pasti mikir pamannya sombong kan? Dia bertarung pakai satu cincin, menantang Idrian memukulnya mundur. Kalau berhasil mundur selangkah saja, pamannya baru sudi mengakui kehebatannya. Idrian mengangkat pedangnya santai, lalu bertanya, apa hadiah kemenangannya nanti? Pamannya nyengir. Kalau Idrian menang, dia bebas meminta apapun, bahkan jurus rahasia paling mematikan milik keluarga mereka. Sebenarnya, bukan itu yang Idrian incar. Tapi tanpa banyak basa-basi, dia langsung menyetujui tantangan itu. Kilat, Idrian melesat cepat mengincar leher pamannya. Tapi sang paman malah tersenyum sinis, seolah sudah memprediksi serangan klise tersebut. Benar saja, Idrian terus melancarkan serangan beruntun langsung ke arah leher. Tebasannya super cepat dan tajam, tapi sang paman menghindar santai bagai angin. Bergerak super lincah, sang paman menangkis telak pedang Idrian, mendorongnya mundur sedikit. Lalu mengejek, apa cuma segini doang kekuatannya? Dia lalu mendorong Idrian mundur sambil tersenyum mengejek. Nanya apa, dia sudah menyerah. Idrian cuma bisa menggertakkan gigi. Pamannya ini memang super ngeselin dan sombong, tapi ada satu fakta yang tak terbantahkan. Sepakat kan? Pamannya memang monster. Idrian tinggal menunggu momen jitu melepas mananya. Ikuti terus kisah ini. Pamannya berharap menang telak. Tapi jelas saja, Idrian takkan pernah sudi memberikannya kepuasan semudah itu. Sambil berpikir, dia bergumam sendiri. Dia merasa sangat heran bagaimana 400 tahun lalu, pengguna inti mana itu amat banyak. Para kesatria berinti mana ini sungguh mencapai prestasi yang gila. Namun, saat kemampuan baru muncul, semua orang langsung melupakan jantung mana dan mulai beradaptasi dengan hal yang baru tersebut. Seiring berjalannya waktu, orang menganggap teknik rantai mana itu metode yang jauh lebih superior dibandingkan menggunakan jantung mana klasik. Billhart yang mendengarnya bergumam, langsung bertanya apa maksud omongannya itu. Idrian menjawab dengan santai bahwa dia sangat tidak setuju dan menganggap perbandingan kedua hal itu sama sekali tidak masuk akal. Dia menegaskan bukan jantung mananya yang payah, melainkan para pemiliknya yang terlalu lemah. Dia menyatakan dengan sangat jelas bahwa tidak semua jantung mana itu rapuh atau rendahan.
Idrian kemudian bertanya pada Belhart, pernahkah dia mendengar tentang sebuah puisi kepahlawanan bela diri legendaris? Belhart membentaknya untuk segera diam. Dia menegaskan bahwa arena latihan ini murni untuk adu pukulan pedang, bukan tempat menyanyikan puisi. Idrian menyeringai tipis dan menyebut pamannya sangat bodoh karena meremehkan inti mana sebagai teknik rendahan. Nah, perhatikan baik-baik. Disinilah Idrian mulai melafalkan puisi yang terukir di dadanya. Dia melantunkan kisah 100 kemenangan melawan 20 petarung yang semuanya bermimpi menjadi kesatria bela diri yang sangat heroik. Saat liriknya mengalir, keajaiban puisi itu terwujud nyata. Energi dahsyat melonjak melalui dirinya pada setiap baris yang dia ucapkan. Auranya membludak. Kekuatan epik itu mengalir deras ke tubuhnya, tangannya, dan akhirnya memusat tepat ke pedangnya. Perlahan, pedangnya memancarkan cahaya. Merespons puisi sakti tersebut dengan kilauan yang semakin menyilaukan. Notifikasi sistem muncul, menandakan efek puisi pengampunan telah aktif. Mana kini meledak di sekitar Idrian. Namun Belhart tetap sombong, berkata bahwa apapun gaya Idrian itu takkan ada gunanya. Selama Idrian masih memakai inti mana, dia takkan pernah bisa mengalahkan rantai mana miliknya. Idrian melesat menyerang, tapi Belhart berhasil menangkis santai menggunakan pedang andalannya. Energi dari cincin itu memukul mundur aliran inti mana, membuat Idrian sampai terdorong ke belakang. Padahal faktanya, demi menguasai puisi itu, Idrian berlatih ratusan kali dan sukses menahan mana cincin lebih dari 1000 kali selama 100 laga itu. Dia menahan ribuan gelombang mana. Idrian menebas pedangnya, melepaskan kekuatan cyber noda yang benar-benar luar biasa. Serangannya kini terasa sangat maksimal. Tapi saat dia menerjang lagi, Belhart berhasil menghindarinya lagi. Kalian mulai merasakan ketegangannya kan? Idrian menekan berulang kali, dan Belhart mulai terlihat sedikit panik. Belhart memusatkan seluruh kekuatannya untuk mementalkan tubuh Idrian. Dia mengoceh bahwa Idrian sangat sombong karena mengklaim inti mana itu hal yang hebat. Dia menghantamkan pedangnya kuat ke tanah, memicu ledakan yang melempar Idrian keras ke dinding. Belhart sok gagah bilang dia bosan dengan duel ini, dan menganggapnya sudah selesai, karena dia menang. Namun Idrian sadar, pada level standar, poin puisi bela diri heroiknya saja tidaklah terlalu efisien. Dia bangkit bertumpu pada pedangnya, dan mulai bercerita sejarah 400 tahun lalu. Para kesatria dulunya melakukan satu kesalahan fatal. Mereka sama sekali tak menyisakan musuh untuk keturunannya. Mereka pikir dongeng, teknik pedang, 6 detak jantung, dan puisi kemenangannya akan selalu abadi selamanya. Tapi dunia masa kini sudah benar-benar melupakan soal nyanyian naga dan raja raksasa. Menganggapnya mitos yang sangat absurd. Belhart malah acuh tak acuh. Pamannya itu seolah melamun kosong. Tak paham sepatah kata pun dari ocehan epik sang keponakan. Idrian pun muak dengan permainan ini. Dia menganggap pamannya hanyalah seorang kesatria yang sombong dan bodoh. Tiba-tiba, kegelapan aura iblis pedang Black Horon bangkit mengamuk bagai badai tepat di mata Idrian. Jika Belhart tak paham kekuatan sejati, dia siap memberinya pelajaran. Tangan iblis itu kini sepenuhnya mendominasi tubuh dan pikiran Idrian. Dia merapalkan bait puisi pembunuh naga. Tubuhnya bergetar tegang menahan energi gila yang luar biasa. Memang beberapa lirik dihilangkan karena levelnya masih rendah. Tapi, satu bait paling mematikan masih dipertahankan. Idrian mengulang mantra itu terus-menerus. Energi super dari bait ini langsung menghantam Belhart dengan sangat keras. Idrian menerjang ganas, dan Belhart sadar, jika ini diteruskan, dia bisa tamat di tempat. Boom! Ledakan susulan terjadi. Melempar Idrian jatuh, jauh ke belakang membentur tanah. Nah, bagaimana kesimpulan kalian semua? Saat debu menghilang, ternyata Belhart curang memakai formasi pentagon, cincin penuh. Tapi anehnya Idrian justru membalasnya dengan senyuman super antusias. Mari kita saksikan momen gila ini bersama. Bahkan dengan 4 cincin menyala, pedangnya sukses membelah mana mutlak. Ia bangkit perlahan, membuat Belhart benar-benar syok dan kebingungan. Pamannya mengira mana cincin akan mendominasi segalanya. Tapi nyatanya tidak. Idrian menatap lurus pamannya, lalu dengan tenang dan sangat tegas mendeklarasikan kemenangan telaknya. Kemudian energi naga dan pedang dahsyat itu menghantam tubuh rentannya. Dia meremas spray kuat-kuat, menahan rasa sakit luar biasa dari kekuatan itu. Kini Idrian sadar, rasa sakit itu adalah bayaran sepadan demi menarik paksa kekuatan luar biasa. Dari puisi naga legendaris tersebut, kondisi fisiknya mungkin babak belur. Tetapi dia tahu,
Semua risiko ini sangat pantas. Inilah pencapaian bela diri pertama yang murni hasil rancangannya sendiri. Dan dia merasa luar biasa bangga. Dia terus mengulang bait puisi magis itu dalam hatinya. Sistem tiba-tiba menunjukkan peringkat dewa duelnya sedikit naik. Dia yakin ini sudah lebih dari cukup untuk menghadapi pangeran ketiga. Tiba-tiba Adelia masuk dengan wajah berseri-seri menyadari dia telah siuman. Gadis itu bercerita dengan antusias. Setelah dia pingsan, sang ratu langsung murka besar pada Belhart. Momen langka yang belum pernah terlihat. Dalam hati, Idrian bersorak kegirangan. Dia merasa pamannya memang sangat pantas mendapat omelan pedas dari sang ratu. Adelia menambahkan kalau Belhart minta segera dikabari. Begitu dia membuka mata, Idrian jelas menolak keras ide itu. Dia langsung kembali berbaring. Beralasan hanya bangun sebentar dan masih butuh istirahat yang panjang. Perhatikan baik-baik bagian ini. Jika dia gagal memulihkan kekuatan jiwanya yang terkuras habis, harga yang harus dibayarnya sangatlah mahal. Kenangan masa lalunya akan bercampur aduk menjadi kekacauan total. Dan pada akhirnya, batasan realitas di benaknya bisa benar-benar runtuh. Dia bisa berakhir kehilangan kewarasan, terjebak selamanya di dalam ilusi ingatan pedang tersebut. Membayangkan nasib seburuk itu saja sudah cukup untuk membuat bulu kuduknya berdiri. Itu benar-benar mimpi buruk. Dia lalu bercerita pada Adelia tentang Agnes Baren, pendekar pedang legendaris yang merupakan leluhurnya, dan bagaimana dia bisa mewarisi kekuatan menakjubkan itu. Adelia langsung membayangkan betapa luar biasa leluhurnya. Namun, Idrian menjelaskan, untuk membuka seluruh potensi puisi ajaib itu, dia wajib menjadi jauh lebih kuat lagi. Dia lalu balik bertanya apa yang sebenarnya ingin Adelia pelajari. Adelia kaget bukan main. Matanya terbelalak dan dia tergagap. Sampai akhirnya, dengan segenap keberanian, dia menyatakan ingin menjadi pedang setia bagi Idrian. Idrian langsung mematung. Benar-benar takjub mendengar pernyataan tulusnya. Konon, beberapa kekuatan epik ini bangkit melalui suara terompet kemenangan. Sementara yang lain bermula dari langkah pertama, melintasi padang luas. Kalian bisa rasakan momen magisnya kan? Kekuatan luar biasa ini ternyata dipicu oleh sumpah tulus Adelia di hadapan Idrian. Gadis itu berjanji untuk memberikan dedikasi penuh dan mengerahkan seluruh jiwa raganya demi melindungi tuannya tersebut. Sistem seketika bereaksi menunjukkan poin ketundukan. Sementara Idrian bisa merasakan kekuatan luar biasa mengalir. Dia baru sadar, ini adalah wujud kekuatan Adelia. Kekuatan yang baru lahir ini nyatanya bisa memengaruhi orang lain dan menciptakan titik penguasaan. Titik ajaib ini membentuk ikatan kuat antara tuan dan pelayan, membuat Idrian terpukau kehabisan kata-kata. Siapa sangka, keturunan Ratu Pedang menciptakan ikatan kesetiaan seindah ini. Di depannya, sebuah keajaiban yang tak terbayangkan. Dia tersenyum lebar, membayangkan lonjakan kekuatan yang akan segera didapatkannya. Selama tekad Adelia tertuju padanya, perkembangannya juga akan melesat tajam. Idrian berterima kasih dengan tulus, dibalas tatapan penuh kekaguman dari Adelia. Meski belum tahu pasti seberapa besar keuntungan yang akan didapatnya, Idrian merasa sangat optimis tentang masa depan. Beberapa hari berlalu, dan dia mulai merasa sangat bosan di kerajaan. Ibunya tiba-tiba menghampiri, bertanya lembut apakah kondisinya sudah membaik. Jujur saja, Idrian kurang suka ditanya-tanya, dan selalu merasa canggung berhadapan dengan orang. Terdekat pemilik tubuh aslinya, dia sangat canggung melihat ibunya yang tampak lesu. Ibunya bertanya, apakah dia membenci sang paman? Lalu berusaha membelanya dengan mengatakan, pamannya sebenarnya tidak bermaksud jahat. Intinya, meski Idrian merasa jengkel, ibunya berharap dia bisa mengabaikan masalah itu. Tapi saat Idrian dengan santai menjawab, dia tidak merasa begitu. Ibunya malah berteriak histeris tak terima. Idrian hanya mengernyit bingung, memikirkan apa sebenarnya kemauan wanita ini. Sejak dia menghancurkan kesombongan pamannya, Idrian sukses menanamkan benih rasa malu mendalam di benak sang paman yang super angkuh. Kalau Belhart tak mampu mengatasi rasa malunya, masalah itu akan membesar dan dia bakal kehilangan kekuatan bela diri kebanggaannya. Jadi apa kesimpulan kita di sini? Idrian sama sekali tidak memedulikan nasib buruk pamannya. Ibunya terus beralasan bahwa sang paman terlalu fokus pada pedang sepanjang hidupnya, membuat hatinya tumpul dan cara berpikirnya menjadi sangat kasar. Kalian dan aku harus melihat ini. Belhart ternyata sangat menyayangi Idrian. Dia bahkan sampai membujuk raja untuk mencabut masa hukumannya. Namun setelah bebas, Idrian malah mengamuk hebat dan menyusahkan pamannya. Sang pangeran akhirnya sadar bahwa wajar saja jika pamannya murka. Tapi dasar keras kepala, dia tetap bertingkah layaknya bocah manja yang tidak menghargai pengorbanan pamannya sama sekali.
Saat masa pemulihan, seorang cendekiawan tua bernama Niccolo Marciadel dipanggil khusus untuk menjadi tutor pribadinya. Bisa ditebak? Adrian Leonberger menolak keras untuk ikut belajar. Kakek tua itu bersama Kars dan Adelia hanya bisa bengong melihat sang pangeran merajuk. Niccolo mencoba menenangkannya dengan kata-kata lembut. Namun si pangeran manja ini malah salah paham. Setelah agak tenang, Adrian bersikeras sudah tahu segalanya tanpa perlu diajari. Melihat kepercayaan dirinya yang tinggi itu, Niccolo menawarkan sebuah kesepakatan alternatif. Mereka cukup bersantai bersama sambil mengobrol ringan tentang berbagai macam topik yang menarik. Jika Adrian terbukti memang pintar, kakek sarjana itu berjanji tidak akan pernah mengganggunya lagi. Tanpa terasa, sang pangeran terlihat sangat antusias saat berdebat seru tentang filosofi hakikat. Manusia sepanjang hari. Niccolo bahkan merekomendasikan sebuah buku menarik untuk dibaca, sesuai dengan topik bahasan mereka tadi. Di dalam buku itu, hubungan antara penguasa dan rakyatnya dijelaskan sebagai sebuah perjanjian mengikat. Raja memberikan dukungan militer dan kekuatan ekonomi penuh kepada para pemegang kekuasaan. Sebagai balasannya, mereka menjaga takhta raja melalui kesetiaan. Melalui pengalamannya sebagai gruhan, Adrian mulai sepakat bahwa hubungan itu harus saling memberi dan menerima. Tanpa disadarinya, hari sudah berganti menjadi malam. Sarjana tua itu merapikan mejanya dan pamit. Saat Niccolo mengucapkan selamat tinggal, pangeran tersenyum cerah. Dia tidak pernah merasa sesenang ini hanya karena mengobrol santai. Namun saat pintu tertutup, Adrian tiba-tiba tersadar. Bisa kalian tebak? Pangeran kita baru saja kena jebakan ceramah panjang tanpa sadar. Kakek itu sungguh cerdik. Tapi, Niccolo juga takjub karena pangeran pertama ternyata sangat jauh berbeda dan rumor yang beredar, dia dilarang berlatih dan kini terbebas dari pelajaran Niccolo. Jadwal pangeran benar-benar kosong dan membosankan. Saat rebahan merenungi nasibnya, tiba-tiba kedatangan pamannya, yaitu Bael Belhar, memaksanya untuk segera bangkit. Adelia segera mempersilahkan pamannya masuk. Beberapa hari setelah insiden sparring mereka, Bael terlihat sangat pucat. Dia rupanya masih dihantui rasa bersalah akibat ulah keponakannya yang nakal. Hari ini, pamannya datang khusus untuk meminta maaf. Dia merasa telah melanggar janjinya sendiri hingga membuat sang pangeran cedera parah. Paman Bael tidak akan mencari alasan. Padahal cedera Adrian murni karena latihan fisik yang berlebihan. Sang paman sepertinya sangat ketakutan karena telah melukai anggota keluarga kerajaan. Sebagai bentuk penebusan dosanya, Paman Bael berjanji akan mengabulkan apapun yang diminta keponakannya. Bahkan jika dia harus mengorbankan mata atau lengannya sebagai ganti rugi, dia benar-benar rela. Melihat paman berbakatnya, sangat tersiksa oleh rasa bersalah yang berlebihan. Adrian merasa kasihan dan memutuskan untuk bersikap lebih baik. Perhatikan baik-baik bagian ini. Pangeran kita hanya mengajukan satu permintaan sederhana. Masa hukumannya sudah resmi berakhir, jadi dia seharusnya punya kebebasan penuh untuk pergi. Tapi dia bukan ingin sekadar jalan-jalan. Dia berencana melakukan perjalanan panjang jauh meninggalkan ibu kota. Mengatur jadwal pasti memakan waktu. Dan lokasinya tidak boleh terlalu ekstrem. Paman Bael menyetujuinya dan bergegas mempersiapkan semuanya. Setelah pamannya pergi, sang pangeran kini hanya berdua dengan Kars di ruangan. Kars mengira bosnya akan meminta hal yang gila. Lagi pula, jarang sekali mendapat tawaran buta dari seorang bangsawan. Sejujurnya, Adrian hanya ingin pamannya itu berhenti bersikap kaku dan terus merasa sedih. Jadi, dia sengaja meminta hal yang wajar. Sikap belak-belakan bosnya itu benar-benar menghangatkan suasana malam. Tiba-tiba, Adelia masuk membawa surat penting yang sudah sangat lama mereka nantikan. Surat itu berisi kondisi terbaru Lady Arwen Kurgian. Pemulihannya berjalan lancar dan dia bisa segera berkunjung. Pesannya singkat namun sangat manis. Kabar luar biasa yang datang tepat waktu. 5 hari kemudian, Bael mengabarkan semuanya telah diurus. 2 hari pun akhirnya berlalu. Hari keberangkatan tiba menuju kadipaten pertama. Pangeran sangat antusias. Percayalah, kalian pasti menantikan petualangan liar ini. Wilayah Elan adalah pusat senjata terbaik kerajaan. Ada tambang besi kualitas super di sana. Dan serikat pandai besi elit yang siap memurnikannya. Hampir separuh lebih senjata dan baju zirah yang dipasok ke istana kerajaan berasal dari Elan. Ikuti terus ceritaku ya. Karena level Adrian melonjak sangat tajam, dia mendadak ngidam pedang baru. Niat awalnya sederhana, ambil saja satu pedang andalan dari gudang senjata istana. Sayangnya, rencana itu digagalkan oleh titah mutlak dari sang raja. Mengingat lambannya si pangeran gemuk bergerak,
Dia sama sekali tidak bisa menyalahkan ayahnya. Ya, setidaknya dia harus berburu senjata bagus di luar istana. Anehnya, pamannya menanggapi misi ini dengan sangat serius. Dan perjalanan 20 hari pun dimulai. 3 hari dari ibu kota, mereka akhirnya tiba di perhentian pertama, kota Elat. Setelah itu, barulah lanjut 2 hari lagi ke Kastil Singa Besi. Saat ini, Idrian sudah kebosanan setengah mati terjebak di dalam kereta selama 3 hari penuh. Adelia duduk di depannya. Tapi, auranya sama sekali tidak asyik. Mungkin lebih baik dia menghabiskan waktu luang ini untuk mengecek inti mananya. Tangkinya sekarang benar-benar kosong. Efek samping memakai puisi pembasmi naga terlalu berlebihan. Seharusnya sudah aman untuk mengisinya kembali secara perlahan. Dia menyerap getaran kereta, hembusan angin dingin, hingga obrolan para satria. Mengumpulkan setiap serpihan mana yang lahir dari alam sekitarnya. Akhirnya dia berhasil membentuk sekaligus mengisi penuh kembali hati mananya. Dan, luar biasanya, inti mana barunya ini ukurannya jauh lebih besar dari sebelumnya. Sekarang perhatikan baik-baik. Ini baru secuil potensi aslinya. Efek gila dari memaksakan diri menggunakan jurus puisi pembasmi naga tersebut. Fisiknya mengalami evolusi tingkat tinggi. Inti mananya meluas tajam. Kini mampu menampung energi jauh lebih banyak melalui metode yang benar. Benar tidak masuk akal. Dia resmi menembus ranah ahli pedang, memperkuat koneksinya dengan sumber energi, dan menghancurkan batasan otoritasnya. Indra spiritualnya meningkat dengan sangat gila. Intinya, hanya dengan 1 sesi meditasi saja, sudah cukup melemparnya ke tingkatan yang berbeda. Setiap gerakan sekecil apapun, dia bisa merasakan lonjakan kekuatannya. Levelnya telah naik drastis setelah 3 hari yang membosankan di kereta. Karavan mereka akhirnya menginjakan kaki di Elan. Sang pangeran pertama disambut sangat meriah. Langsung dikawal khusus oleh Edgar dan Torrance, 2 putra kebanggaan penguasa kota Elan. Karena mereka pasti kelelahan di jalan, Edgar dengan sopan menawarkan untuk mengantar rombongan langsung menuju kamar istirahat. Sepanjang lorong mansion besar itu, Idrian akhirnya paham kenapa wilayah ini dijuluki sebagai jantung produksi persenjataan terkuat. Setiap sudut aula dipenuhi pajangan senjata. Tapi kalau diperhatikan, lebih jeli. Pedang mewah itu cuma pajangan belaka, potongan besi rongsok yang tidak akan berguna di pertempuran asli. Kalian juga pasti setuju kan? Dari awal saja, Idrian sudah ragu bisa menemukan senjata incarannya di tempat ini. Makanya, dia langsung minta diantar menuju markas Serikat Pandai Besi. Edgar tentu saja menuruti permintaan itu dengan senang hati. Di tengah jalan, penguasa kota memberi peringatan ramah. Kebanyakan pandai besi di sana kasar dan sangat keras kepala. Kalau sudah asik menempa, mereka sampai tidak akan peduli meskipun ada bangsawan tinggi yang datang berkunjung. Edgar terus memberi penjelasan panjang lebar demi menghormati semangat para pengrajin. Walaupun sikap mereka nanti mungkin terasa agak menyinggung perasaan, hawa panas tungku langsung menyengat kulit saat mereka masuk. Udara bergetar hebat oleh dentuman keras suara besi yang sedang ditempa. Kobaran api menyala liar. Suara desisan alat peniup udara menyatu. Para pengrajin menari dengan api dan besi dalam harmoni. Namun di lautan pengrajin itu, ada satu suara tempaan paling jernih yang sukses membius fokus sang pangeran. Seorang pria tua yang sedang sibuk menempa di tengah ruangan, sukses mencuri seluruh perhatian Idrian. Entah kenapa, ketukan palu ritmis sang kakek langsung memicu ingatan masa lalu Idrian sebagai geruhan. Usapan lembut Adelia yang membersihkan keringatnya langsung membuyarkan lamunan nostalgia pangeran kita. Saat pandai besi lain berhenti bekerja demi memberi hormat pada sang pangeran, kakek itu malah asyik mengayunkan palunya dengan sangat fokus. Edgar pun memperkenalkan pria di depan mereka sebagai Saxon, sang kepala Serikat Pandai Besi. Tapi Idrian masa bodoh soal itu. Dia hanya ingin menonton langsung aksi penempaan tingkat dewa di depan matanya. Saxon yang gila hormat itu malah membentak si kakek, menyuruhnya berhenti bekerja dan menunduk hormat pada sang pangeran. Idrian menahan emosinya sekuat mungkin agar tidak meledak di depan orang itu. Dia menegurnya dengan keras agar tidak memicu keributan. Jadi apa kesimpulan kita di sini? Kepala Serikat Nora ini pasti memaksa semua pandai besi keluar tanpa alasan yang jelas. Menunjukkan rasa hormat penuh, dia menginstruksikan para pandai besi melanjutkan pekerjaan mereka. Mari ikut bersamaku, karena kita akan melihat pangeran kembali fokus menyaksikan sesuatu yang benar-benar memukau dan sangat menarik. Pangeran terdiam kaku. Matanya tertuju pada kakek tua yang terus menghantam baja super panas dengan palu raksasanya. Pangeran benar-benar dibuat terpukau. Dia merasa seolah sedang tersedot ke dalam dunia tungku yang sangat membara. Seumur hidupnya, sensasi sehebat ini belum pernah sekalipun dia rasakan.
Saat keluar dari bengkel, Edgar membocorkan info gila. Kakek itu ternyata sudah menempa, lalu menghancurkan pedang yang sama berulang kali selama 6 bulan penuh. Padahal setiap karyanya adalah sebuah mahakarya legendaris. Gelar Master Pandai Besi yang disandangnya jelas bukan omong kosong belaka. Kualitas karyanya sungguh tak tertandingi, tanpa cacat. Tapi gila, dia malah melebur semuanya. Paranjalahi, selama sebulan terakhir, dia nyaris tidak tidur. Kakek ini benar-benar memberikan jiwa dan raganya demi pekerjaan tersebut. Mengingat usianya, ini jelas sangat mengkhawatirkan. Akhirnya selama di Elan, Pangeran menjadikan kunjungan pagi hingga larut malam ke bengkel itu. Sebagai rutinitas harian yang wajib, sang pangeran duduk sangat hening. Terus memperhatikan ahli pandai besi melanjutkan rutinitas epiknya. Berbeda jauh dari rumor tegang soal kedatangannya. Pangeran pertama ternyata sangat tenang dan tidak memicu masalah. Masa tinggalnya di wilayah Elan akhirnya mencapai hari terakhir. Tepat pada hari keberangkatan, Master Pandai Besi memacu tenaganya jauh lebih keras dari biasanya. Perhatikan baik-baik di sini. Pangeran sangat ingin menunda kepergiannya untuk melihat hasil. Akhirnya, tapi siapa yang tahu kapan itu selesai? Sayangnya, dia harus pergi membawa rasa kecewa berat. Masih banyak urusan penting kerajaan yang harus segera diselesaikan. Malam harinya Idrian menggelar pesta perpisahan. Tapi begitu pagi menyapa, Edgar mendadak berlari kencang menuju pintu pangeran dengan raut panik. Dengan sangat heboh, dia berteriak membeberkan bahwa mahakarya sang Master Pandai Besi akhirnya rampung. Penuh rasa penasaran, pangeran berlari menuju bengkel dan takjub melihat lelaki tua itu sudah menggenggam sebuah senjata epik. Kakek itu perlahan mengusap lembut bilah tajam mahakarya terbarunya. Begitu pedang super tajam itu bersih sempurna, sang master menyerahkannya langsung kepada pangeran dengan senyum bangga. Memandang bilahnya, Idrian seketika menemukan kata yang sangat sempurna untuk melukiskan momen magis tersebut. Ditempa sepanas mentari terbit di ufuk, lalu didinginkan hingga warnanya menyala merah, layaknya jubah megah seorang raja. Sebuah pedang penguasa mentari telah lahir. Sang ahli pun langsung mengusulkan nama pusaka yang sangat legendaris, yaitu Damarung. Bagi sang pembuatnya, maknanya adalah senja. Tapi bagi pangeran, pedang ini melambangkan fajar kebangkitan. Usai pedang epik itu berpindah tangan, tubuh tua sang ahli langsung ambruk kehabisan tenaga. Beruntung pangeran bergerak secepat kilat dan menangkap tubuhnya sebelum terbentur lantai dingin. Menyadari denyut nadinya yang terus melemah, Idrian tanpa ragu membatalkan perjalanannya dan memutuskan tinggal 1 malam lagi di Elan. Menjelang saat-saat terakhirnya, kakek itu bercerita bagaimana dia selalu merasakan kehadiran pangeran yang fokus mengawasinya bekerja. Sejak hari pertama, wujud pedang ini telah tergambar jelas di kepalanya, seakan dituntun oleh takdir. Coba kalian rasakan momen emosional ini. Mengingat waktu sang Master Pandai Besi sudah menipis, Bruhan pun memutuskan untuk jujur dan membongkar identitas aslinya yang paling rahasia. Di luar dugaan, pria tua itu merespons rahasia besar tersebut dengan sangat tenang. Jiwa seorang pandai besi sejati dan sang ahli pedang memang saling memahami satu sama lain. Sebagai satu permintaan pamungkas, sang master mengulurkan tangannya yang gemetar, ingin menyentuh pedang terhebatnya itu untuk terakhir kalinya. Menggenggam erat gagangnya, dia memberkati pedang itu agar sekuat pemilik lamanya dahulu. Idrian berjanji menjadikannya senjata paling melegenda, dan kakek itu pun menutup matanya dengan sangat damai untuk selamanya. Saat mentari terbit, Edgar kembali muncul dan menawarkan sebuah sarung magis untuk pedang Damarung. Sebuah senjata super yang ditempa murni dari jiwa seseorang. Bangsawan licik itu malah meremehkan pedang tua tersebut dan merayu pangeran agar lebih memilih pedang sihir buatannya yang dianggap jauh lebih berguna. Meski bukan pusaka kelas dewa, pedang sihir persembahan Edgar ini setidaknya masuk dalam kategori kualitas menengah. Mengetahui persis niat busuknya, pangeran dengan santai menyita pedang sihir itu, namun dengan tegas menolak menyerahkan pedang Damarung. Agar si licik itu bungkam, pangeran cerdas ini menggunakan ikrar kesetiaan keluarga El kepada kerajaan sebagai ancaman telak. Sang bangsawan yang terpojok itu hanya bisa menelan pil pahit dan pura-pura tenang menerimanya. Jadi apa kesimpulan kita? Si licik mau menipu pangeran, tapi dia malah kehilangan 2 senjata sihir berharga itu secara cuma-cuma. Tak tersisa! Tanpa membuang waktu, rombongan karavan kembali bergerak. Pasukan berkuda melesat kencang memimpin di depan, sementara kereta dan infanteri darat menyusul dengan formasi sangat solid. Demi mengejar waktu, mereka harus segera bergegas. Bersiaplah untuk cerita epik ini. Di jalan menuju keretanya,
sang pangeran berpapasan dengan Paman Bael. Mereka jarang sekali bertemu selama di Elan. Bael terlalu sibuk dengan urusannya. Sekarang, mereka harus memacu kuda gila-gilaan demi mencapai benteng singa besi sebelum malam tiba. Tapi lucunya, pangeran kita ini sama sekali tidak bisa menunggang kuda. Dia dulunya adalah sebuah pedang. Entah sudah berapa abad berlalu, jadi wajar saja dia lupa caranya kan? Lagi pula, jalan menuju markas singa besi itu sangat ekstrem. Alhasil, dia terpaksa belajar menunggang kuda dadakan. Penuh drama muntah-muntah, kuda lepas kendali, dan belokan yang bikin jantungan. Gagal sudah rencana santai perjalanan setengah hari, seperti yang mereka harapkan. Mereka baru berhasil sampai di tujuan setelah 1 hari penuh perjalanan. Reputasi gila keluarga singa besi Walrodin langsung terlihat dari pesta meriah untuk menyambut pewaris kerajaan Leonburger. Tapi ternyata para singa ini jauh lebih agresif dari dugaan. Alasannya simpel. Anak-anak ini tidak terima dewi kesayangan mereka direbut oleh Pangeran Ampas. Merasa tertantang, Idrian malah melangkah santai ke arah Arwen untuk memprovokasi mereka. Begitu berhadapan, satria elit itu langsung berlutut dan memberikan penghormatan mutlak kepada Tuan Barunja. Para singa besi sontak naik pitam dan hampir menerkamnya seketika. Reaksi mereka super cepat, tapi gerakan Adelia Bynes tidak kalah kilat. Perhatikan baik-baik di sini, kalau Adelia sampai mengamuk karena permusuhan ini, habislah sudah. Sang pangeran harus cepat meredam amarahnya yang mulai mendidih. Untungnya, Adelia tetap patuh menahan diri. Pangeran lalu mengajak mawar berduri itu untuk mengikutinya, menyingkir ke tempat lain. Ada banyak hal yang perlu mereka bicarakan. Biarkan saja para singa membuntuti dari belakang. Pemberhentian pertama pangeran, setibanya di sana, adalah arena pelatihan. Dia sangat penasaran ingin melihat aksi singa besi yang katanya terkuat di kerajaan. Idrian langsung melempar tantangan terbuka bagi siapa saja. Tapi sayangnya, statusnya sebagai pangeran pertama membuat nyali mereka semua sedikit menciut. Maka dari itu, dia berjanji atas nama Leonburger bahwa tidak akan ada hukuman apapun dari hasil duel hari ini. Karena bersikap manis tidak mempan, dia mulai terang-terangan memprovokasi para singa. Kalau tidak ada yang berani maju, berarti reputasi legendaris kalian itu cuma omong kosong belaka. Panas mendengar ejekan itu, Dale dari keluarga Denan akhirnya maju menantang sang pangeran. Kalian pasti sudah menebaknya kan? Dale maju untuk membela harga diri. Dan pangeran kita malah tersenyum puas melihat umpannya sukses besar, memancing emosi mereka. Dale langsung mengambil inisiatif menyerang dan melesat maju dengan pedang kayunya yang terhunus. Idrian menangkis serangan itu dan membalas dengan hantaman brutal yang meremukkan pertahanan dalam Dale. Si rambut merah langsung tersungkur menyapu lantai arena berlumpur. 1 tumbang, masih banyak lagi antreannya. Pangeran lalu menyuruh para satria baris mengantre. Target empuk berikutnya adalah Paul Rotheim. Dia satria tingkat 3, jauh di atas Dale. Tapi tebak, satria berwajah bayi itu langsung kalah. Heli, si magang tahun ke-5 pun maju dengan penuh rasa percaya diri. Sayangnya, gagal. Giliran Judith maju, pangeran memberinya kesempatan adil. Tapi hasilnya tetap sama saja. Satu persatu satria kebanggaan singa besi kalah memalukan. Pembantaian mental ini berlangsung sampai setengah hari penuh. Gila, Idrian bahkan tidak lecet sedikit pun. Bosan dengan kroco, pangeran kini mengincar satria resmi dari Ordo. Demi memancing keributan yang lebih besar, dia dengan santai mengumumkan akan membawa Arwen pulang bersamanya. Mawar berduri itu mengangguk tanpa ragu, siap menuruti perintah tuannya. Trik licik ini berhasil membuat seorang anggota resmi singa besi angkat bicara. Satria itu tahu pangeran suka berjudi. Dia pun menyarankan taruhan kecil untuk memanaskan suasana arena. Sebelum satria itu mempermalukan dirinya sendiri, Idrian memotongnya. Dia menegaskan bahwa Arwen bukanlah hadiah sebuah turnamen. Jauh lebih baik mereka mempertaruhkan hal lain. Dia melempar pedang kayunya dan meminta senjata sungguhan. Sang pangeran pertama lalu menghunuskan pedang ajaibnya untuk dipertaruhkan hari ini. Percayalah padaku, siapapun pasti tahu pedang ajaib itu adalah harta karun absolut. Merasa situasinya kurang adil, Arwen malah mencoba menawarkan dirinya sendiri sebagai hadiah taruhan. Padahal nilainya 1000 kali lipat lebih berharga. Masa depan seorang ahli pedang tak ternilai harganya. Danem dari keluarga Fahrenheit maju, menerima tantangan. Sebagai satria resmi, dia nyaris menembus rantai 3 lapis. Kekuatannya setara rantai 2 lapis. Memakai pedang ke-17 Mahakarya, seorang pengrajin legendaris. Ikuti aku. Demi keadilan dia bahkan berani mempertaruhkan senjata berharganya
dalam duel 1 lawan 1. Sang pangeran mulai serius sekarang. Dia akhirnya memutuskan untuk mengeluarkan senjata utamanya ke arena. Di tangannya tergenggam mahakarya ke-100 sekaligus terakhir, sang guru yang baru saja selesai. Danem langsung mengencangkan rantainya. Meski Donam tak menyukai gaya berpedang sang pangeran, dia harus mengakui usaha keras di baliknya sungguh nyata. Sekarang perhatikan. Sebagai wujud rasa hormatnya, Dunem bersumpah akan bertarung habis-habisan di duel epik ini. Idrian benar-benar muak. Dia tak pernah bisa mentolerir mereka yang meremehkan inti mananya sebagai sesuatu yang salah. Baginya, segala rasa hormat yang ia terima itu seharusnya menjadi milik rakyatnya yang pekerja keras. Sang pangeran lalu meminta Katria dan pelatihnya Adelia untuk mengawasi setiap detik pertarungan yang akan datang. Karena jalan inilah yang akan mereka berdua tempuh ke depannya. Benar-benar terpengaruh oleh aura sang tuan, Adelia tanpa sadar langsung menyelaraskan getaran energinya dari belakang. Kau dan aku sadar, dia siap melakukan apapun yang sang pangeran butuhkan. Pastinya.